akan membahas tentang laktasi. Jadi kita nggak akan habis-habisnya nih ngebahas tentang laktasi karena selalu ngomonginnya tentang breastfeeding. Kalau misalnya pasien kontrol pertama kali tuh ngomongnya gini, bukan ngomongin tentang lahiran dulu nih, kadang-kadang ngomonginnya, kira-kira nanti setelah lahir ASI saya banyak nggak ya? Kira-kira kalau lahir saya bisa nyusuin nggak ya? Terus bisa nggak sih kalau lahiran itu langsung ASInya banyak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu banyak banget. Nah, kali ini kita akan coba coba kita kupas apa aja sih fungsinya laktasi ini dan bagaimana sih supaya kita bisa memiliki ASI yang cukup. Nah, kita mulai ya. Nah, kenapa sih kita harus membahas tentang ASI? Kita harus ingat bahwa 1000 hari pertama kehidupan pada bayi, jadi dari dia janin, dari dalam kandungan, sampai dia lahir sekitar usia 2 tahun, itu adalah 1000 hari yang sangat berarti untuk perkembangannya. Nah, di saat inilah nutrisi, gizi, rangsangan, semuanya akan berpengaruh ke depannya untuk perkembangan si anak. Nah, apa sih yang akan kita bahas? Satu, pentingnya menyusui. Kedua, proses pembentukan ASI. Ketiga, yang penting itu kuantitas atau kualitas. Nah, ini banyak banget nih yang selalu bilang, saya jumlahnya segini, kalau sekali perah dapetnya cuma sekian cc. Terus nangis, ya kan? Kenapa teman saya bisa 100 kali pompa, saya cuma 50. Nah, nanti kita juga bahas di situ. Dan yang terakhir ini, karena kita sedang pandemi COVID, kita akan ngomongin tentang menyusui selama pandemi COVID ini. Yang pertama, saya akan membahas ini singkat-singkat aja, jadi nanti akan kita perdalam di sesi Q&A. Para moms, tolong nanti kalau ada pertanyaan, langsung ke Q&A-nya ya, diklik, diketik, ditanyakan di situ, nanti kita akan jawab. Nah, kenapa sih kita membahas pentingnya menyusui ini? Karena ternyata dari data dunia, 2 dari 3 bayi di dunia tidak mendapatkan ASI eksklusif. Apa sih ASI eksklusif itu? ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI dan hanya ASI di dalam 6 bulan pertama dalam hidupnya. Jadi kalau misalnya dia, dok saya ngasih ASI, tapi saya campur, itu ASI eksklusif, bukan. Bukan. Jadi full ASI saja, tidak diberikan yang lain. Nah, kadang-kadang pertanyaan gini, dok kalau misalnya dikasih air putih, boleh nggak? Nah, kalau dalam ASI eksklusif, tidak ada pemberian air putih, jadi cuma ASI tok. Nah, yang kedua, ASI itu memiliki antibodi yang diperlukan untuk bayi untuk mencegah infeksi. Karena kita harus mengerti bahwa bayi sampai usia 6 bulan tidak bisa memproduksi imunitas sendiri, tidak memiliki imunitas sendiri. Jadi imunitasnya akan didapatkan dari si ibu. Yaitu dari mana? Dari ASI. Nanti kita akan bahas komponen-komponen ASI ya. Jadi ASI-ASI ini memiliki komponen antibodi, protein, dan yang lain-lain. Kita akan bahas nanti di bab selanjutnya. Nah, dalam 6 bulan pertama kehidupannya ini, jadi dia akan diproteksi oleh si ASI ibu ini karena dia memiliki antibodi. Lalu, dari penelitian selanjutnya, ternyata outcome bayi yang diberikan ASI dengan yang tidak menerima ASI sangat berbeda. Biasanya, karena kebutuhan kalsiumnya cukup dan kebutuhan nutrisinya cukup, intelijensi atau tingkat kecerdasan seorang anak akan lebih tinggi pada yang menerima ASI. Dan juga ya, pada bayi-bayi yang menerima ASI, biasanya jarang sekali obes atau terkena kegemukan. Nah, di sini juga ada penelitian yang menyatakan bahwa pada bayi-bayi yang menerima ASI, nanti kemudian harinya saat dia dewasa, sangat jarang terkena diabetes. Nah, jadi manfaatnya begitu banyak ya. Makanya kita menggalakkan breastfeeding atau menyusui. Nah, yang terakhir adalah manfaat untuk ibunya sendiri. Ternyata bagi ibu-ibu yang menyusui, itu proteksinya terhadap kanker, terutama kanker payudara dan kanker indung telur. Begitu. Nah, kita lanjut. Kenapa sih ASI ini diributin gitu? Kenapa apa sih isinya? Kan kadang-kadang ada tuh yang bilang, oh ada kok yang maksudnya tanda kutip susu formula pengganti ASI. Ini isinya komposisinya sama. Nah, sebenarnya komposisinya pasti tidak mungkin sama. Karena ASI sendiri adalah komposisinya sangat kompleks. Mulai dari lemak. Karena lemak ini sangat penting terutama untuk bayi-bayi yang baru dilahirkan. Karena komposisi lemak ini adalah menyediakan setengah dari energi total yang diperlukan oleh si bayi. Nah, biasanya jumlahnya lemak di dalam ASI itu sekitar 3,5 gram setiap 100 mili ASI. Nah, lalu yang kedua yang nggak kalah pentingnya adalah protein. Nah, protein ini fungsinya untuk tumbuh kembang si bayi. Jumlahnya kurang lebih sekitar 0,7 gram dalam 100 mili. Dan karbohidrat. Karbohidrat adalah memiliki bagian yang cukup besar, sekitar 7 gram dalam 100 mili. Ini isinya biasanya bentuknya dalam bentuk gula atau gulanya si ASI yang kita sebut sebagai laktosa. Nah, dia sumber utama energinya si bayi. Jadi kalau misalnya dia kekurangan si karbohidrat ini,
biasanya bayinya tuh lemes, tidur melulu, nah seperti itu. Nah, yang lain yang sulit ditiru oleh susu-susu buatan adalah vitamin, mineral, dan faktor imunitas. Nah, walaupun ini jumlahnya kecil, tapi cukup untuk si bayi, terutama untuk 6 bulan pertama kehidupannya. Nah, semua vitamin-vitamin ini cukup, kecuali vitamin D, karena sudah ada penelitian ternyata vitamin D itu perlu disuplementasi. Mungkin juga karena di Indonesia banyak ibu-ibu yang tidak mau kulitnya gelap ya, jadi malas berjemur. Nah, sedangkan vitamin D ini kita harus berjemur, ataupun kalau tidak kita mengkonsumsi suplemen vitamin D. Nah, bagian yang kedua, kita masuk bagian kedua, yaitu proses pembentukan ASI. Banyak yang nanya, dok, bisa nggak sih ASI itu keluar di hamil usia 4 bulan? Nah, dok, tetangga saya umur 6 bulan, hamil 6 bulan nih, ASInya udah netes-netes. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Jadi sebenarnya pembentukan ASI itu dimulai saat kita hamil. Nah, saat kita hamil awal nih, pasti pernah ada yang merasakan di trimester pertama, payudaranya sakit, kesenggol dikit sakit, jalan dikit sakit. Nah, itu adalah pembesaran kelenjar payudara. Nah, di sini hormon-hormon memainkan peranan penting untuk membuat si saluran ataupun si duktus-duktus itu semuanya menjadi membesar. Dan kemudian kelenjar-kelenjar juga makin tambah banyak. Kelenjar-kelenjar ini digunakan untuk memproduksi ASI. Nah, setelah itu kita akan masuk ke fase laktogenesis yang pertama. Yaitu laktogenesis pertama itu biasanya di pertengahan hamilan. Nah, jadi benar, di usia 4-6 bulan, rata-rata kadang-kadang ada pasien yang merasakan bahwa payudaranya kencang dan kemudian keluar bening-bening seperti ASI bening. Nah, itulah fase laktogenesis pertama. Tapi kebanyakan tidak keluar. Kenapa? Karena biasanya ditekan oleh hormon progesteron, sehingga si kolostrum ini tidak keluar. Tapi pada beberapa orang yang progesteronnya cukup, yang tidak terlalu tinggi, maka kolostrum tersebut akan keluar dan netes-netes. Nah, pada masa ini, yang keluar itu yang kita sebut kolostrum itu, isinya adalah garam dan imunoglobulin. Apakah yang harus kita lakukan apabila ini keluar? Jangan dipijit dan jangan diperah. Dibiarkan saja. Boleh nanti dibersihkan putingnya, atau kalau misalnya cukup nyeri, bisa dikompres dengan air hangat. Seperti itu. Nah, dari sini, kita akan masuk setelah itu pada trimester ketiga akhir, yaitu biasanya terjadi pas saat persalinan, ataupun setelah persalinan, yaitu laktogenesis fase 2. Di mana biasanya ini berlangsung saat kita sudah mulai mules-mules, ataupun saat si bayi, kalau misalnya operasi sesar kan bayinya keluar, nah itu terjadi penurunan drastis dari hormon progesteron. Nah, di situ langsung kita masuk laktogenesis fase 2, di mana karena tidak ada progesteronnya rendah, jadi ASI langsung keluar. Nah, jadi produksi ASI langsung pesat dan mencapai 500-700 mili per harinya, dan itu dicapai di hari kelima setelah persalinan. Isinya berbeda sama yang laktogenesis yang pertama. Laktogenesis yang fase kedua ini isinya adalah kompleks karbohidrat dan laktosa yang tadi dibilang ya, untuk energinya si baby. Nah, inilah kurang lebih gambaran dari ASI. Jadi kalau hari pertama sampai hari kedua setelah lahiran, yang keluar biasanya masih banyak kolostrum tuh. Jadi warnanya kuning kemasan. Ini yang sangat bagus untuk imunitas bayi. Nanti hari keempat sampai hari ke-10 dia ASI peralihan. Warnanya sudah mulai putih, tapi agak-agak encer. Nanti hari ke-10 sampai bulan ke-6, dia akan warnanya putih lebih kental, bukan lebih kental ya, lebih padat warna putihnya. Dan agak-agak kekuningan sedikit, karena masih ada faktor-faktor imunitasnya. Nah, ini yang disebut sebagai ASI matur atau ASI matang. Nah, bagian yang ketiga nih yang paling penting. Jadi yang penting itu kualitas atau kuantitas. Nah, jadi kuantitas ASI itu apa sih? Kuantitas ASI itu adalah banyaknya ASI. Banyaknya ASI adalah berapa cc sih yang si kecil atau si bayi itu bisa minum. Makin sering si kecil menyusu, rangsangan hormon prolaktin kan meningkat. Otomatis produksinya si ASI meningkat. Otomatis kuantitasnya juga akan meningkat. Nah, sedangkan kalau kualitas, kita ngomongin apa yang ada di dalam ASI. Itu biasanya isinya adalah protein, karbohidrat yang tadi saya sudah jelaskan nih, lemak dan sebagainya, dan multivitamin ataupun faktor-faktor imunitas. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena apabila seorang ibu menyusui makan yang nggak teratur, tidak meminum suplementasi yang tepat, maka kualitas ASI menurun. Akibatnya apa? Walaupun misalnya ASInya banjir, tapi kualitas ASInya rendah, otomatis si baby tidak akan pernah kenyang, atau imunitas babynya tidak akan tercapai optimal. Sehingga si baby rentan gampang sakit. Atau sebaliknya, apabila kuantitas ASInya rendah,
Sedangkan kualitas ASI-nya cukup bagus nih, mamanya makannya banyak, bagus, terus bervariasi, minum vitamin rajin. Tapi yang keluar cuma berapa cc. Otomatis jumlah karbohidrat ataupun protein yang diperlukan oleh si baby kan kurang. Jadi si baby dalam fase tetap kelaparan. Jadi nanti dia akan rewel, minta terus, nangis terus, minta nyusu terus. Nah, oleh karena itu, untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ASI, jadi tidak ada yang memilih, oh saya kuantitas saja, atau saya kualitas saja. Jadi harus keduanya, kuantitas dan kualitas yang disesuaikan dengan usia si baby dan kebutuhannya si baby. Nah, apa sih yang perlu bisa kita lakukan untuk meningkatkan keduanya, yaitu dengan mengkonsumsi booster ASI. Salah satunya ya, salah satu metodenya. Nah, habis ini pasti banyak yang nanya, booster ASI itu apa sih? Nah, booster ASI itu bisa kita dapat dari bahan-bahan alami. Salah satunya adalah daun katuk. Itu adalah resep tradisional Indonesia banget deh. Kadang-kadang kita nanam sendiri daun katuknya di rumah. Nah, manfaat daun katuk ini banyak karena dia mengandung sterol. Jadi dia akan merangsang si kelenjar-kelenjar susu ini untuk memproduksi lebih banyak susu. Nah, ada juga yang dari luar negeri itu fenugreek. Fenugreek itu juga sama, sejenis tanaman yang juga bisa merangsang pembentukan susu. Nah, cuman kedua ini karena masuknya adalah tanda kutip herbal, kadang-kadang males ya mengkonsumsinya, aduh harus ngunyah ya kan, terus udah gitu harus masak, betikin, dia dicuci. Nah, sekarang untungnya kita hidup di zaman modern, sudah ada dalam bentuk-bentuk suplemen, jadi dalam bentuk kapsul, tinggal diminum. Nah, juga ada vitamin B12, yaitu sebagai koenzim ataupun dia sebagai yang membantu untuk proses pembentukan ASI. Jadi vitamin B12 ini dapatnya dari mana? Nah, dari makanan. Makanya ibu-ibu yang menyusui apabila makannya cukup, biasanya vitamin B12-nya cukup. Itu dari daging-dagingan, telur, susu, keju, dan ikan-ikanan. Nah, ketiga ini, sekalian sedikit promosi, karena yang sponsornya kita adalah Lactamor, ada di Lactamor. Jadi nanti bagi yang mencari booster ASI yang bingung-bingung, daripada makan daun katuk, fenugreek nggak ketelen, ya kan? Nah, boleh nanti dicoba untuk membeli Lactamor. Nah, ASI yang cukup ini gimana sih tandanya? Kadang-kadang pertanyaan selanjutnya adalah, oke dok, kayaknya aku ASInya banyak, kayaknya oke, bayinya tidurnya oke, tapi saya mau mastiin nih bahwa bayi saya dapat ASInya memang sudah cukup. Nah, pertama adalah berat badan bayi. Harus diingat, berat badan bayi itu harus meningkat sesuai dengan grafik pertumbuhannya. Jadi kita tidak bisa mematok bahwa, oh anak tetangga naiknya seminggu 500 gram, oh saya juga harus 500 gram, itu kegendutan. Jadi untuk bayi baru lahir, kenaikan berat badan yang normal adalah 140-200 gram per minggu. Hampir mirip dengan kenaikan berat badan saat di USG trimester ketiga. Ya. Nah, terus panjang baby. Panjang baby ini kan berhubungan dengan nutrisi dan kalsium. Nah, panjang baby akan bertambah kurang lebih 1,5-2,5 cm per bulannya. Nah, siklus tidurnya si baby juga. Kalau misalnya si baby tiap setengah jam nangis, mau nyusu, udah jelas. Pasti jumlahnya dan kuantitas maupun kualitas si ASI ini pasti kurang. Nah, bila dia cukup, biasanya dia akan tidur tiap 2-3 jam, tidur lelap, nanti dia akan bangun untuk minta nyusu lagi. Nah, yang terakhir adalah buang air besar. Nah, pada bayi baru lahir, buang air besarnya tentunya tidak seperti buang air besar kita. Bentuknya adalah seperti bubur kasar. Warnanya kalau hari-hari pertama warnanya kehijauan gelap sampai warna kuning kemasan pada di hari-hari berikutnya. Nah, biasanya kalau yang mengkonsumsi ASI, karena ASI juga memiliki banyak serat karena dari karbohidratnya, pupnya akan lebih sering. Pupnya kurang lebih sehari bisa mencapai 2-6 kali sehari. Jadi apabila si baby pupnya udah cukup sering dan bentuknya bagus, maka berarti komposisi ASI-nya sudah bagus, dan jumlah ASI yang diminum oleh si baby juga bagus. Jadi itu 4 tanda yang bisa kita lihat dari si baby ya. Nah, yang terakhir adalah di masa pandemi. Sekarang banyak banget yang bertanya, kalau ASI itu, kalau saya nih, misalnya masih kerja, banyak ibu-ibu yang working mom ya, masih kerja, masih ketemu orang, saya berarti kan bisa aja OTG, ya kan, bisa ada riwayat kontak, misalnya ternyata orang serumahnya ada yang positif, tapi si ibu sehat-sehat aja nih, dan dia masih dalam fase menyusui. Boleh nggak sih melanjutkan menyusui? Nah, menurut WHO masih boleh, tapi dengan universal precaution untuk pandemi COVID-19, yaitu menggunakan masker, terus selalu cuci tangan sebelum menyusui, dan membersihkan permukaan yang sering disentuh. Misalnya kita menaruh banyak
peralatan untuk menyusui di meja. Nah, di meja itu juga harus sering kita desinfektan. Terus begitu sebelum kita memegang baby ataupun membersihkan payudara, kita harus selalu cuci tangan. Nah, saat menyusui karena posisinya begini dan napas kita ke bawah, makanya kita harus menggunakan masker. Nah, ada lagi pertanyaan, "Dok, kalau ternyata saya positif nih, saya ODP atau PDP deh, tapi dalam kondisi masih oke lah, masih fit ya, tidak dalam kondisi yang gawat darurat sehingga emergensi harus dibawa ke rumah sakit. Boleh nggak sih saya kasih ASI saya?" Boleh, tapi kalau sudah terkonfirmasi secara swab positif atau sebagai ODP atau PDP, sebaiknya tidak langsung menghandle babynya. Jadi si ASI tersebut adalah ASI perah atau dipompa, kemudian ditaruh di wadah yang bersih. Jangan lupa sebelum memegang wadah kita harus cuci tangan, dan selama memompa kita menggunakan masker. Nah, setelah itu kita berikan pada keluarga yang akan menghandle si baby. Jadi sebaiknya si baby dirawat oleh orang lain saat kita sudah menjadi ODP atau riwayat kontak positif. Seperti itu. Nah, sampai saat ini, ASI tidak ada data satupun yang diterima oleh WHO bahwa di ASI bisa menyebarkan virus SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19. Jadi, dikatakan bahwa ASI masih bisa diberikan. Apalagi ada data penunjang bahwa ASI juga memberikan imunitas ibu juga terdapat di dalam ASI. Jadi, apabila si ibu itu dalam kondisi sehat tapi terinfeksi COVID-19, maka kemungkinan besar antibodi terhadap COVID-19 sudah ada di ASI, maka tetap boleh diberikan pada si baby. Jadi bukan virusnya ya, tapi antibodinya yang ada di ASI. Nah, demikian kurang lebih, nanti kita akan lanjut di sesi pertanyaan. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Dokter Stella untuk informasi yang sudah disampaikan. Nah, dokter boleh tetap di sini dan istirahat dulu sebentar untuk nanti lanjut di sesi tanya jawab. Selanjutnya kita akan teruskan untuk materi mengenai produk Lactamor dan Osfit DHA yang akan disampaikan oleh Ibu Natalia selaku Produk Manajemen dari PT Kalbe Farma. Selamat siang, Bu Natalia. Suaranya belum di-mute. Selamat siang. Ya, selamat siang. Oh ya, selamat siang Ibu Natalia. Boleh selama mungkin 15 menit ke depan disampaikan produk yang boleh membantu para moms di sini ya, Bu. Oke, selamat pagi ibu-ibu semua yang ada di sini. Ini semuanya ibu-ibu semua ya, kebetulan ya. Perkenalkan, Bu, nama saya Natalia, Product Management dari Kalbe Farma. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan produk-produk dari Kalbe Farma, di mana pada tahun ini secara khusus Kalbe Farma membawakan campaign Kalbe Sayang Ibu, di mana Kalbe akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dari para ibu-ibu sekalian. Jadi di sini born to be a miracle untuk anak-anak ibu semua. Nah, di sini ibu-ibu mungkin sudah pada familiar ya dengan 1000 hari pertama. Jadi yang paling penting dari 1000 hari pertama ini, ibu-ibu, ternyata 1000 hari itu dimulai dari sejak awal kehamilan. Jadi bukan dari ketika bayinya lahir ya Bu ya, tapi bahkan dari awal kehamilan itu sudah dihitung 1000 hari pertama. Dan kenapa sih 1000 hari pertama itu sangat penting? Karena 1000 hari pertama itu merupakan periode emas di mana kita harus memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh si anak nantinya. Jadi nutrisi dari yang harus dipenuhi dari si anak itu dipenuhi dari sejak awal kehamilan sampai nanti anaknya lahir 1 tahun pertama, 2 tahun itu namanya 1000 hari. Nah, sekarang kalau misalnya ibu-ibu di sini sebagian besar kan yang ikut sedang menyusui ya, berarti sekarang kebanyakan lagi di periode tahun pertama kelahiran anaknya. Nah, sekarang sebenarnya dari 1000 hari itu yang paling penting kan nutrisi yang diterima dari anak-anak ibu-ibu semua ya. Nah, nutrisi itu ada apa aja sih? Nutrisi itu ada nutrisi makro dan ada nutrisi mikro. Bedanya di mana? Nutrisi makro itu adalah nutrisi atau zat yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Contohnya karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, sementara kalau nutrisi mikro itu adalah nutrients atau nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil saja. Tapi sebenarnya walaupun dalam jumlah kecil, mereka adalah sangat penting. Contohnya apa? Ada vitamin dan mineral. Oke, nah sekarang ini singkat aja hubungan antara kehamilan dan nutrisi. Karena kan tadi kita tahu ya 1000 hari pertama mulainya dari kehamilan. Jadi nutrisi harus dipenuhi mulai dari kehamilan. Nah, kalau waktu kehamilan, nutrisi yang penting itu apa aja sih? Contoh-contohnya ini ada kalsium,
magnesium, dan vitamin D, di mana zat-zat tersebut digunakan untuk mineralisasi tulang atau pembentukan tulang janin, dan juga pertumbuhan gigi. Nah, selain itu juga ada yang penting nih, yaitu omega 3 yang terdiri dari EPA dan DHA. Kenapa sih penting? Karena berguna untuk perkembangan fisik dan mental janin. Nah, lanjut, tadi kan kalsium ya Bu ya, kalsium dibutuhkan untuk pembentukan tulang janin dan pertumbuhan gigi janin. Nah, di sini kalsium itu ternyata pentingnya itu bukan cuma waktu kehamilan aja, Bu Ibu semua, tapi ketika menyusui juga ternyata dibutuhkan loh. Kenapa sih dibutuhkan? Karena ketika ibu menyusui, apalagi ibu menyusui ASI eksklusif, berarti kan sumber nutrisi utama dari anak-anak ibu sekalian adalah dari ASI ibu sendiri ya. Nah, jadi ASI ibu itu tentunya harus berkualitas. Nah, sementara si anak ibu ini kan membutuhkan kalsium untuk tumbuh kembangnya. Kalsiumnya sumbernya hanya dari ASI ibu semua. Jadi ASI ibu pun harus mengandung nutrisi yang tepat. Nah, karena itu, si kalsium ini harus dicukupi dari si ibu juga. Karena kebutuhan kalsium itu kalau tidak terpenuhi dengan baik, maka akan diambil dari cadangan kalsium ibu-ibu semua. Sehingga nantinya akan rentan terjadi osteoporosis. Oleh sebab itu kan kita nggak mau ya ibu-ibu memenuhi kebutuhan nutrisi anaknya lewat ASI, tapi nanti kalau kalsium ibu kurang, malah diambilin kalsium dari ibu sendiri. Makanya dibantu dipenuhi kalsiumnya lewat misalnya suplemen atau makanan-makanan yang mengandung kalsium. Nah, kemudian rekomendasi kalsium harian untuk ibu hamil dan menyusui itu berapa sih? Menurut AKG 2019 adalah kebutuhannya 1.200 mg per hari. Nah, dengan ini ibu Kalbe punya produknya namanya Osit DHA yang bisa memenuhi kebutuhan kalsium untuk ibu hamil dan menyusui. Isinya ada apa aja sih? Isinya ada kalsium karbonat 500 mg, kemudian tuna fish oil 200 mg. Tuna fish oil ini mengandung EPA dan DHA tentunya, dan juga vitamin D3 100 IU. Kemudian kalsium karbonat kalsium yang dikandung di dalam osit DHA ini bentuknya adalah kalsium karbonat, sehingga dia memiliki penyerapan kalsium yang tinggi dibandingkan kalsium dengan jenis yang lain. Kemudian di sini juga osit DHA mengandung vitamin D3 yang berfungsi untuk menjaga kadar kalsium dan fosfor. Jadi dia membantu penyerapan kalsium. Nah, kemudian ini juga mengandung tuna fish oil, jadi berasal dari ikan tuna fish oilnya, berguna untuk perkembangan otak janin, perkembangan sistem saraf pusat janin, dan juga perkembangan penglihatan dan visual janin. Nah, selain itu, osit DHA ini kelebihannya adalah tidak bau amis ya ibu-ibu, jadi dia diperkaya dengan orange oil, sehingga aromanya itu seperti aroma jeruk yang segar. Oke, nah kemudian lanjut kita mau fokus ke yang menyusui. Tadi kan kita bicara mengenai kualitas ASI ya melalui kalsium. Nah sekarang sebenarnya ASI eksklusif itu manfaatnya apa sih? Dan ternyata ASI eksklusif itu bermanfaat bukan hanya untuk bayi saja ibu, tapi untuk ibunya juga. Oke, nah kita mau lihat yang pertama untuk bayi, yaitu memberikan gizi yang seimbang untuk kebutuhan bayi, karena ASI itu bisa menyesuaikan nutrisi yang terkandung di dalam ASI sesuai dengan kebutuhannya bayi. Nah, kemudian mencegah terserang penyakit, membantu perkembangan otak dan fisik bayi, kemudian dia steril karena tidak melalui proses persiapan di luar. Tentunya kan kalau menyusui langsung diterima ya dari ibu langsung ke anak, kemudian meningkatkan bonding antara bayi dan ibu. Nah, sementara untuk ibu sendiri, sebenarnya manfaatnya apa? Yang pertama adalah ekonomis, kemudian mengatasi rasa trauma, mencegah kanker payudara, berfungsi sebagai KB alami, dan juga mempercepat proses mengembalikan berat badan ibu. Nah, sebenarnya apa sih tandanya kalau misalnya ASI yang diberikan ibu itu sudah cukup? Jadi, kalau misalnya ASInya sudah cukup, air seni dari si bayi akan berwarna kuning jernih. Kemudian setelah bayi menyusu pun, payudara ibu akan terasa lebih lunak dan bayinya akan terlihat puas atau kenyang. Kemudian berat badan bayi juga sehat, cenderung bertambah sekitar 18-28 gram setiap hari selama 3 bulan pertama. Nah, kemudian di sini ada satu produk lagi, Lactamor, sebelumnya sudah disebutkan juga oleh Dr. Stella. Jadi, untuk Lactamor ini, ibu mengandung biji fenugreek, daun katuk, dan juga vitamin B12, di mana biji fenugreek dan daun katuk merupakan galaktogok, atau bahan-bahan yang dapat secara alami meningkatkan produksi ASI. Nah, kemudian juga mengandung vitamin B12, cara minumnya seperti apa sih?
minumnya 3 kali sehari, 1-2 kaplet. Di mana satu boxnya itu isinya 60, jadi bisa untuk 1 bulan ya ibu-ibu semua. Nah, demikian ini adalah kesimpulannya. Jadi Kalbe sayang ibu, memenuhinya dari mana? ASI untuk kualitas bisa dipenuhi dari OSIP DHA, yaitu dari kalsium yang terkandung di OSIP DHA. Kemudian untuk secara kuantitas dipenuhi dari Lactamor. Seperti itu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Oke, terima kasih Ibu Natalia untuk materinya. Dan Ibu Natalia boleh tetap di sini karena kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Saya informasikan lagi kepada para moms yang ada di webinar ini, kalau ada pertanyaan boleh langsung diketik di kolom Q&A yang ada di bawah, boleh langsung diketik saja di situ. Nah, sesi tanya-jawab kita kali ini akan dipandu oleh moderator Dr. Fitri Afifah Nurullah. Ya, selamat siang Dr. Fitri. Halo, selamat siang. Nah, silakan Dr. Fitri, boleh dipandu. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Baik, hari ini kita sudah mendengar penjelasan yang sangat komprehensif dan sangat menarik sekali, baik dari Dr. Stella dan juga Ibu Natalia. Baiklah, untuk hari ini mungkin dari 2 materi yang sudah dijabarkan, ada sedikit pertanyaan. Mungkin saya mau tanya-tanya dulu sedikit ya untuk Dr. Stella dan juga Bu Natalia. Jadi kalau saya dengar tadi 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting ya dok ya. Dan 1000 hari itu bukan dimulai pada saat bayinya sudah lahir, tapi dari kandungan. Sejak dari kandungan atau disebut dengan masa konsepsi ya dihitungnya. Kira-kira dok, apa sih dampaknya apabila 1000 hari pertama ini tidak dilalui secara optimal? Mungkin dokter bisa menjelaskan apa saja penyakit yang bisa muncul di kemudian hari gitu dok. Kira-kira gimana dok? Jadi kalau misalnya di prekonsepsi ini kan jadi seperti kita kontrol hamil gitu ya. Jadi saat kita konsepsi, pertama-tama kita harus memenuhi kebutuhan makronutrien dan mikronutrien. Nah, kebanyakan kalau misalnya contoh yang paling jelas, kalau mikronutriennya itu kurang di pembentukan di trimester pertama, itu bisa menyebabkan banyak hal. Kalau kekurangan asam folat, tempurung kepala bisa tidak terbentuk. Ini yang paling ekstrim ya, yang paling ekstrim. Tempurung kepala bisa tidak terbentuk, tulang belakang tidak tertutup, sehingga terjadi spina bifida. Nah, itu yang ngeri-ngeri. Nah, kalau misalnya dia dalam tahap kekurangan mikronutriennya dalam tahap yang lebih maksudnya lebih ringan gitu, mungkin dia akan memengaruhi kualitas hidup nanti ke depannya. Misalnya bisa dari intelijensia, jadi tingkat kecerdasan seorang anak. Makanya kan ibu-ibu sekarang berlomba-lomba untuk minum banyak multivitamin, terutama yang mengandung DHA, yang seperti OSFIT DHA itu untuk brain booster ya kan, supaya anaknya pinter, seperti gitu-gitu. Nah, terus kemudian juga apabila dia kekurangan seperti protein atau yang lain-lainnya, bisa nanti berat badan bayinya lahir rendah. Jadi berat badan bayinya nanti di bawah 2,5 kilo saat lahir. Nah, saat pertumbuhan, dia harus mengejar grafik pertumbuhan anak-anak yang seusia dia kan. Nah, itu jadi kalang kabut kan jadinya. Nah, sehingga akhirnya dia nanti akan memiliki beberapa problem. Contohnya jadi kurang gizi, tinggi badan tidak sesuai. Pertama yang paling dikhawatirin sama ibu itu sih intelijensia ya. Terus udah gitu yang kedua adalah kecepatan perkembangannya. Misalnya anak umur berapa sudah bisa apa, dia masih agak delay seperti itu. Nah, itu nanti kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi kalau dari awal konsepsinya kita tidak bisa memaintain gizi dengan baik seperti itu. Baik, berarti memang 1000 hari pertama ini dampaknya jangka panjang sekali ya, Jangka panjang, betul. merupakan fondasi hidup seseorang dan akan menentukan kualitas hidupnya ya dok. Tadi saya sangat tertarik dengan yang dokter jelaskan bahwa memang untuk kecerdasan atau meningkatkan kecerdasan anak itu bisa kita mulai usahanya sejak sedini mungkin. Kira-kira kapan terbaik kita persiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan kecerdasan anak dan bagaimana kiat-kiatnya dok? Ya, jadi kecerdasan anak itu bisa kita tingkatkan dengan pola makan. Jadi dari kita mau konsepsi nih, makanya kan sekarang lagi banyak yang demen nih datang ke dokter kandungan belum hamil nih, saya mau hamil, tapi saya mau hamilnya anak saya maunya bagus, saya mau tahu nih, saya mau makan apa. Nah, itu dari situ tuh. Nah, kita harus pertama kalau misalnya untuk brain development,
tentunya yang paling tinggi adalah dari minyak ikan, ya kan? Itu omega 3. Saya konsumsinya adalah ikan-ikanan. Dari ikan-ikanan dan telur. Nah, ataupun produk-produk dari hewani, contohnya mentega, susu, seperti itu. Nah, biasanya nanti disuruhnya mulai mengkonsumsi ke arah situ. Nah, dari situ kemudian saat dia berhasil hamil, konsepsi trimester pertama, kita masukin mikronutrien yang memang secara dari WHO pun kita kurang. Kalaupun kita mau makan sekilo pun, daging tetap akan kurang. Contohnya adalah asam folat. Itu nomor 1. Kemudian di Indonesia ini yang paling sering adalah kekurangan adalah zat besi. Jadi biasanya kita akan gabung tuh antara asam folat dan zat besi. Nah, trimester pertama ini memang plasentasi belum sempurna. Jadi kan plasenta itu akan mendeliver apa yang ada di darah ibu, nutrisi darah ibu, masuk ke dalam si baby. Nah, biasanya plasentasi akan sempurna di saat awal trimester 2, itu masuk ke 13-14 minggu. Nah, di situ kita boleh masuk langsung ke DHA. Nah, masuk suplementasi DHA, atau boleh banyak makan ikan-ikanan. Seperti itu. Nah, dari situ tuh nanti sudah terbentuk tuh, bahwa si baby cukup pas saat kelahiran, semoga semua ya. Jelas? Halo? Ada delay ya? Ada sedikit delay. Tapi tadi penjelasannya sangat baik sekali ya dok. Jadi mudah dipahami bahwa inti dari perkembangan hidup seseorang itu ada di nutrisi ya dok ya. Betul. Dan nutrisi itu harus dicukupi oleh ibunya, bahkan bisa dimulai sebelum konsepsi. Dan yang kita tahu memang di Indonesia ini untuk nutrisi memang tidak semua nutrisi bisa tercukupi secara baik. Dan kebanyakan pola makan masih kurang baik ya dok ya. Dan mungkin ini yang harus digarisbawahi untuk para moms sekalian, bahwa mencukupi nutrisi itu tidak hanya untuk diri sendiri ya, tapi sangat penting sekali untuk masa depan baby-babynya. Dan nanti mungkin untuk mempersiapkan orang yang cerdas itu kita bisa mulai usahanya dari gizi, memenuhi gizi para moms ya. Mungkin beberapa makanan yang saya tahu memang dalam kuantitas yang banyak, tapi tidak mengandung gizi yang seimbang atau tidak mengandung balance nutrients. Nah, itu mungkin saya butuh beberapa penjelasan. Sepertinya memang ada hal-hal yang kita butuh tambahkan ya di luar dari makanan, karena kita lihat pola makan kita di sini juga tidak sesehat yang standar dari teori ya. Memang kira-kira mungkin dari Dokter Stella, apakah ada nutrisi atau suplemen yang penting untuk didapat di luar dari nutrisi yang kita makan sehari-hari, dok? Susah untuk didapat sehari-hari nih misalnya. Betul. Kalau untuk ibu yang menyusui ya, terutama ya, itu yang paling kita perlukan adalah, terutama nomor 1 kan kita waktu kita hamil, itu cadangan makanan kita semua diambil tuh sama baby. Terutama yang sudah jelas, yang sudah disebutkan oleh banyak penelitian, bahwa cadangan kalsium tubuh ibu akan menurun 50% begitu kita selesai melahirkan. Jadi saat kita hamil, melahirkan, cadangan kalsiumnya itu turun langsung 50%. Nah, jadi biasanya pada trimester ketiga keluhannya adalah semua otot kaku, jari-jari nggak bisa digerakin, suka kram. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda kurang kalsium. Nah, saat kita menyusui, kalau kita kurang kalsium, otomatis ASI kita juga kurang kalsium kan. Nah, jadi otomatis pertumbuhan tinggi badan si baby juga akan terganggu. Itu nomor 1. Jadi kalsium. Nah, dan orang Indonesia itu jarang banget, banyak yang tidak suka susu, keju, ya kita kan bukan orang bule ya, jadi kadang males. Pengennya makanannya nasi Padang, ya kan, makanan Sunda, ya kan. Jadi mungkin proteinnya tercukupi, tapi kalsiumnya tidak tercukupi. Nah, disitulah kita masuk suplementasi kalsium. Nah, ibu-ibu yang hamil dan menyusui ini pun juga unik. Dulu mungkin sebelum hamil ataupun belum menyusui, makan ikan apapun bisa, ya kan. Begitu hamil, amis, nggak mau, aduh, bener-bener deh nggak bisa nelen, muntah. Terus begitu nyusuin ke bawah, masih nggak bisa baru ngeliat bentuk ikannya aja, belum ada baunya aja, baru gambar ikannya aja udah muntah gitu kan. Nah, itu juga jadi kekurangan DHA. Memang DHA bisa didapatkan dari telur. Tapi seberapa banyak kuning telur, kan DHA itu paling banyak di kuning telurnya. Seberapa banyak banyak kuning telur yang kita makan. Nah, kalau banyak-banyak nanti kita bisulan kan. Nah, jadi kadang-kadang saya memberikan suplementasi kalsium dan DHA yang jadi satu. Nah, biasanya tuh
si Bu Natali punya tuh produknya tuh, si Osfit DHA tuh, Oke. digabungin sama dia. Pinter nih Bu Natali nih. Yang dikurang-kurang sama ibu hamil dibikin sama dia. Nah, terus udah Oke. gitu, yang terakhir adalah untuk ibu-ibu yang menyusui itu pasti ributnya adalah jumlah ASI. Itu kebanyakan working mom selalu ngomongnya gitu. Saya merah cuma dapat 24 jam 300 cc. Teman saya sekali perah 100 cc. Dia bisa mompa 8 kali, dia dapat 800 cc. Saya stres, Dok. Nah, makin stres makin sedikit keluarnya. Nah, di situ juga masuklah peranan booster ASI. Sebenarnya intinya adalah saat menyusui kita harus relax, jangan stres, jangan pernah membanding-bandingkan diri sama orang lain. Terus kalau dibanding-bandingin terus kan nggak ada habisnya. Nanti kita akan melihat teman kita yang punya kulkas 3 biji isinya ASI perah semua. Wah, stres nanti, makin stres lagi kan. Nah, sedangkan kita sekali perah habis. Sedangkan dia punya 3 kulkas stok untuk 6 bulan ke depan. Oh my God, gitu kan. Nah, jadi jangan stres, tidur cukup, makan harus bergizi, minum suplementasi yang tepat. Kalau kita udah sadar diri nih, kita makannya, aduh saya cuma doyannya cuma sayur, daging kurang, ini kurang, udah pasti jelas harus minum suplemen. Jangan kita bilang, nggak apa-apa kali ya, cuma makan buah cukup kali ya. Nah, kan nggak bisa, karena tadi sudah dibilang kan bahwa pertumbuhan si baby memerlukan 4 komponen penting, karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutrien, dan faktor imunitas. Jadi kalau misalnya kita makannya aja kurang, untuk diri kita aja kurang, apalagi yang ada di ASI, makin kurang lagi. Seperti itu. Oke, ini sangat kompleks sekali dan akan banyak menginspirasi ibu-ibu supaya gimana caranya agar lifestyle-nya ini bisa baik, ibunya happy, dan semua nutrisinya tercukupi. Tadi saya mendengar beberapa nutrisi yang penting dan memang sulit sekali didapatkan seperti fish oil gitu atau DHA. Itu mungkin adalah zat-zat yang kalaupun kita makan banyak dengan lauk yang banyak juga itu belum tentu dapat sesuai dengan standar. Mungkin di sini yang saya butuhkan apa ya, suplemen yang sudah jelas sekali spesifik. Jadi yang saya butuh memang tuna fish oil. Kemudian saya butuh juga kalsium untuk memperbaiki kualitas ASI. Dan pasti juga kalsium ini erat korelasinya dengan vitamin D. Mungkin dari Bu Natalia bisa sedikit dijelaskan dari vitamin-vitamin dan mikronutrien yang tadi susah saya dapatkan, kira-kira dan moms yang lain susah dapatkan, kira-kira ada nggak jawaban dari pertanyaan ini gitu? Gimana Bu Natali? Oke, nah Bu tadi kan mengutip juga kata Dokter Stella ya. Jadi yang dibutuhkan itu karbohidrat, protein, lemak, dan juga mikronutrien. Nah di sini KB punya dari untuk pemenuhan mikronutrien tadi Osfit DHA selama kehamilan dan menyusui. Kenapa? Karena dia itu mengandung kalsium, di mana kalsium itu dibutuhkan baik oleh si ibu dan si anak. Jadi kalsium itu satu kali ibunya yang konsumsi, tapi bisa untuk 2, pakainya untuk dipakai ibunya sendiri dan untuk dipakai anaknya juga. Jadi kita ada kalsium, di Osfit DHA itu kalsium karbonat 500 mg, jadi nanti bisa digunakan 2 kali sehari, seperti itu. Nah kemudian selain kalsium karbonat, dia juga ada vitamin D3, di mana vitamin D3 yang dikandung di dalam Osfit DHA ini fungsinya untuk meningkatkan penyerapan kalsiumnya. Dan juga ada fish oil-nya, tadi fish oil-nya mengandung DHA dan EPA. Tadi kan DHA dan EPA memang asam lemak yang tidak diproduksi oleh tubuh kita. Jadi kita harus minum atau harus makan dari luar. Sumbernya harus dari luar. Dan itu bisa didapatkan dari mana? Salah satunya adalah melalui suplemen, seperti itu. Nah, untuk ibu-ibu yang belum pernah lihat produknya juga, Osfit DHA, atau baru pernah dengar namanya, kayak gimana sih bentukannya? Bentukannya kayak gini ya, ibu-ibu, nih Osfit DHA-nya, seperti itu. Jadi dia satu box isi 30 kapsul lunak. Bentuknya itu kapsul lunak, jadi dia lebih nyaman ketika digunakan. Dan untuk ibu-ibu, biasanya mungkin ibu-ibu agak khawatir ya, aduh kalau misalnya suplemen untuk ibu hamil menyusui kadang-kadang isinya tuh suka ukurannya tuh suka gede-gede, minumnya susah. Nah, ini buat alternatif aja ibu-ibu yang susah menelan atau yang nggak bisa makan sediaan obat atau vitamin yang terlalu gede ukurannya. Osfit DHA ini bisa dikeluarin aja isinya, jadi bisa digunting sedikit, ujung kapsul lunaknya dikeluarin, ditaruh di sendok, lalu diminum langsung, dan tidak perlu khawatir, karena walaupun dia mengandung tadi fish oil dari ikan tuna, tapi dia sama sekali nggak berbau amis. Kenapa? Karena dia mengandung orange oil, jadi wanginya wangi jeruk, jadi seger gitu ya Bu ya. Gitu dari saya sih Dok.
Oke, terima kasih. Ini menjawab semua pertanyaan. Sebenarnya kalau saya lihat itu tidak semua vitamin dan mineral kita nggak punya gitu ya. Kita dari makanan saja sebenarnya sudah cukup. Namun untuk khusus yang asam lemak esensial karena memang tidak diproduksi oleh tubuh dan tidak bisa didapat dengan cara hanya makan saja, itu jadi menjadi nutrisi yang spesifik kita harus dapat dari luar ya. Dan untungnya produk dari Ibu Natali tadi sudah cukup spesifik untuk membantu memenuhi kebutuhan harian para moms ya. Selain itu saya lihat juga tadi ada tuna fish oil. Nah di sini saya lihat tidak mungkin ya kita tiap hari bisa makan tuna begitu, dan kita tahu tuna fish oil ini tidak ada di seluruh jenis makanan yang umum gitu ya. Harus benar-benar tuna dan tidak semua tuna juga beroil sebenarnya ya. Dan ini sangat penting untuk kecerdasan. Kira-kira Bu Nata bisa dijelaskan nggak kapan sih bisa dikonsumsi? Maksud saya untuk ibu-ibu yang belum hamil pun apakah bisa, atau dari awal kehamilan, atau bagaimana? Oke, nah jadi ibu-ibu untuk OSIT DHA ini dikonsumsinya kan untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk ibu hamil itu boleh konsumsi dari trimester pertama. Tapi untuk pembentukan tulang yang membutuhkan kalsium tadi, itu tuh mulainya dari trimester 2 dan 3, selama trimester 2 dan 3. Jadi sebenarnya untuk trimester pertama, jika mau dikonsumsi silahkan Bu, karena kan dia ada DHA dan EPA-nya. Nah, kemudian untuk trimester 2 dan trimester 3 itu sudah pasti wajib ya Bu ya, karena kan di situ adalah periode pembentukan tulang janin. Jadi kita kan butuh kalsium banget tuh untuk anaknya, perkembangan anaknya. Nah kemudian selama menyusui pun boleh dikonsumsi si OSIT DHA ini. Seperti itu. Oke, jadi sangat fleksibel ya, bisa Betul. dikonsumsi pada saat hamil, bahkan juga bisa membantu kecukupan kalsium pada saat menyusui ya Bu Natalia ya. Betul Kemudian sekali. saya lihat juga ada 1-2 hal yang mungkin menjadi pertanyaan seperti yang Dokter Stella jelaskan tadi, bahwa tidak semua ibu itu sama loh produksi ASI-nya. Ada seringkali kita lihat, oh kok rumput tetangga lebih hijau gitu ya, kok lebih banyak. Nah itu kira-kira bagaimana ya? Tadi saya dengar ada daun katuk, tapi kebetulan kalau saya itu tidak tinggal di rumah yang ada halamannya, jadi saya mungkin tidak bisa menanam itu dan tidak selalu ada di pasar gitu ya. Apakah ada jawaban untuk bagaimana ya lebih mudah mendapatkan daun katuk ini? Oke, ini untuk Dokter Stella atau untuk saya, Dok? Untuk Bu Nata, maaf. Oh iya, oke. Oke, jadi ini untuk yang pemenuhan ASI. Nah ini, jadi kita di Kalbe juga punya, ini namanya Lactamor. Lactamor itu pelancar ASI atau ASI booster. Jadi pelancar ASI itu fungsinya untuk meningkatkan produksi ASI ya ibu-ibu, jadi lebih spesifik ke kuantitasnya. Nah, jadi kalau untuk ASI booster dari Kalbe ini namanya Lactamor, isinya itu ada ekstrak daun katuk, ekstrak biji fenugreek, dan juga vitamin B12, di mana ekstrak daun katuk dan biji fenugreek ini sudah diekstrak, jadi mudah sekali tinggal minum suplemen, nggak perlu masak setiap hari, nggak perlu belanja ke pasar setiap hari belinya daun katuk terus kan bosan juga ya Bu ya. Jadi ini langsung aja minum suplemennya, kemudian dia ini ekstrak daun katuk dan biji fenugreek adalah bahan alami yang memang untuk meningkatkan produksi ASI, seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya ibu bingung, Lactamor kapan ya mulai dikonsumsi, boleh nggak ya kalau misalnya selama kehamilan saya udah konsumsi Lactamor nih, biar nanti banyak ASINya? Jawabannya tidak boleh ya Bu. Jadi Lactamor ini dikonsumsinya 7 hari sebelum HPL atau hari kelahiran. Kenapa? Karena Lactamor ini kan nanti fungsinya untuk meningkatkan produksi ASI. Nah, kalau misalnya selama kehamilan ibu udah minum, dia takutnya bisa berefek untuk memicu kelahiran lebih awal. Jadi sebaiknya kita minum Lactamor itu 7 hari sebelum HPL atau 7 hari sebelum hari perkiraan lahir. Seperti itu tujuannya, kenapa 7 hari sebelumnya, supaya nanti ketika anaknya lahir, ketika ibu melahirkan gitu, ASINya udah siap, ASINya udah banyak. Kemudian selama menyusui tentunya dikonsumsi. Seperti itu. Nah, kemudian jangan takut kalau misalnya nanti kotorannya agak ketika BAB akan lebih lunak daripada biasanya, itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ibu konsumsinya diberhentikan atau nggak konsumsi Lactamor lagi, itu nanti egg-nya akan hilang juga, seperti itu.
Oh baik, jadi dimulainya bisa 7 hari sebelum hari perkiraan persalinan ya. Kemudian untuk efek sampingnya tidak perlu khawatir karena nantinya sifatnya reversible. Jadi kalau misalnya kita sudah berhenti itu akan efek sampingnya juga akan hilang ya, Bu Natalia. Betul Dan itu sekali. sifatnya tidak serius. Jadi sebenarnya hanya mungkin agak sedikit tidak terbiasa atau tidak nyaman di awal begitu ya. Betul. Oke, terima kasih untuk Bu Natalia dan Dr. Stella yang tadi kita sudah banyak berbincang sedikit tentang sebenarnya itu pertanyaan dari pribadi saya yang mungkin juga mewakili ibu-ibu lainnya. Baik, untuk hari ini saya juga mau membuka sesi tanya jawab dari para moms yang sudah masuk ini sangat banyak sekali. Kita mulai dari atas ya, Dok ya, dan Bu Nata. Ini ada pertanyaan, baik, ini pertanyaan menarik sekali tentang mastitis. Jadi saya mau tanya 2 pertanyaan sekaligus dari untuk Dokter Stella, dari Bu Nilan Dewi dan Ibu Ananias Endarti. Baik, pertanyaannya bagaimana mengatasi mastitis terus-menerus padahal sudah minum antibiotik 2 periode, sudah dikompres dan sudah coba DBF. Kemudian riwayatnya putingnya pernah luka, kemudian karena pumping yang rutin setiap 2 jam, dan pernah pumping tapi keluarnya nanah. Baik, kemudian ada pertanyaan, ini pertanyaannya setipe, jadi saya gabung ya. Sebenarnya apa sih dok penyebab mastitis? Kemudian apakah ada treatment lainnya selain operasi untuk mengobati mastitis? Kemudian jika sudah di treatment, apakah moms masih bisa menyusui secara normal ataupun di pumping? Baik, silakan kepada Dr. Stella. Pertanyaan yang dari A sampai Z tentang mastitis. Jadi, kenapa sih bisa terjadi mastitis? Jadi kita harus mengerti tadi yang saya bilang kan, saat kita menyusui itu ada kelenjar susu, kemudian ada salurannya, kemudian salurannya itu akan bermuara di puting. Jadi, apa yang diproduksi di kelenjar susu tersebut itu harus melewati duktus atau saluran tersebut, kemudian ke puting. Jadi baru keluar jadi ASI. Nah, dia keluar kalau misalnya 1, kepenuhan. Dia akan mulai netes-netes. Kedua, saat rangsangan menyusu, dikenyot oleh si baby. Ya, itu dia akan keluar. Nah, permasalahannya adalah, kenapa sih bisa sampai terjadi mastitis? Tidak semua kelenjar tersebut bisa keluarin. Jadi, kelenjar itu kan produksi ASI nih. Dia harus keluar dong. Saat dia udah penuh, keluar dong supaya dia bisa terus produksi. Nah, suatu entah bagaimana ceritanya, misalnya nanti saya jelasin beberapa penyebab kenapa jadi mastitis, ternyata terjadi bendungan nih. Jadi terjadi bendungan di salurannya, sehingga dia nggak bisa keluar nih, si ASI yang terbentuk di dalam kelenjar-kelenjarnya ini. Kemudian si kelenjar itu, karena tetap ada rangsangan, misalnya si ibunya rajin minumnya, ada fenugreeknya, jadi tetap terbooster nih. Terus hormon itunya prolaktin juga tinggi. Jadi dia tetap memproduksi. Lama-lama dia mekar kelenjarnya. Saking penuhnya kayak balon, diregangin seregang-regangnya. Sampai akhirnya saat dia tertekan semua sini, jaringan-jaringan yang tertekan di sini, akhirnya jaringan-jaringan tersini kalah. Dan akhirnya menjadi jaringan mati. Nah, saat ada jaringan mati, di situ tentu ada proses pembusukan dan ada proses bakteri. Nah, disitulah kemudian bakterinya mulai tumbuh, dan akhirnya di kelenjar yang terinfeksi, jadi kan kelenjar susu itu banyak, bisa aja mastitisnya cuma di bagian atas atau bagian bawah aja, sisanya yang lainnya baik-baik saja. Nah, di bagian yang terkena itu, maka disitulah produksi nanah. Oleh karena itu, saat terjadi mastitis, dipompa keluarnya nanah. Atau dia kalau saking, atau bisa juga tidak keluar nih karena salurannya tersumbat, tidak keluar, malah dia bulging jadi menonjol, merah, sakit, ditekan sakit, dipegang sakit, disentuh sakit, terus kalau dipegang itu panas. Nah, kalau sudah tidak bisa dikeluarkan secara konservatif, jadi konservatif itu caranya adalah kompres hangat, dipijat, terus coba diperah sebanyak-banyaknya biar nanahnya keluar semua. Kalau itu sudah tidak bisa, mungkin sudah dicoba begitu, tapi duktusnya atau salurannya tersumbat, mau nggak mau terapinya adalah operasi. Di saya dibikin shortcut dari sini, jadi kayak ibaratnya jalan tol untuk ngeluarin nanahnya. Soalnya kalau enggak, produksi nanahnya akan terus. Nah, cuma kalau kita cuma minum antibiotik, tapi kita tidak bisa mengeluarkan nanahnya. Karena bakteri yang di dalam
Jadi si antibiotik itu bekerja untuk membantu supaya si bakterinya tidak meluas. Cuman yang ada di dalam ini tetap nggak keluar kan? Nah ini harus keluar. Entah caranya yang cara konservatif itu dipijat, diperah sampai sebanyak-banyaknya keluar, atau disayat dan dikeluarkan ya dengan operasi kecil. Nah saat dia sudah dikeluarkan, nah otomatis kan jaringan tersebut rilis dari banyak bakteri itu. Nah antibiotiknya baru bisa bekerja lebih maksimal. Nah setelah itu biasanya kan kelenjar lainnya masih sehat. Apakah masih bisa nyusuin? Masih bisa. Gitu. Selama ASI yang setelah diperahnya itu sudah bagus kembali, itu bisa nyusuin. Gitu. Nah, itu cukup menjawab tidak ya? Sudah cukup ya? Nah, cara mencegah mastitis yang tadi saya udah bilang ya, dipijat, dimasaj. Bukan dielus-elus, dimasaj, ditekan. Dilakukan gerakan memutar dan mengarah ke arah puting. Nah, terus yang kedua, kompres air hangat. Yang ketiga, jangan pernah lupa kosongin ASI-nya. Jadi setiap 2-3 jam harus kosong itu payudara. Kalau kita biarin, misalnya, kerja tanggung 6 jam, 8 jam. Lama-lama mastitis juga karena dia tidak keluar. Seperti itu. Oke, jadi sangat penting sekali ya maintenance baik untuk bayinya dan juga untuk kesehatan para mom sendiri. Kemudian terima kasih tadi Dokter Stella atas penjelasannya. Saya mungkin mau sedikit bertanya tadi soal pemenuhan ASI sebenarnya. Di sini saya lihat banyak sekali yang bertanya tentang kapan sebenarnya, bagaimana apabila sudah terkena mastitis itu apakah masih bisa minum pelancar ASI atau tidak? Kira-kira Bu Natalia bagaimana? Ya, gimana kalau misalnya sedang mastitis ya? Iya, begitu. Misalnya sedang mastitis, kemudian masih dalam pengobatan, ataupun setelah pengobatan, itu apakah masih perlu ASI booster? Oke, kalau memang ketika mengalami mastitis dan ternyata produksi ASI-nya memang kurang lancar, itu bisa ditambah dengan Lactamor. Jadi kalau Lactamor itu dengan antibiotik itu tidak ada interaksi seperti itu. Nah, sementara yang perlu diperhatikan adalah kalau untuk konsumsi Lactamor ini untuk orang-orang yang menggunakan insulin seperti itu. Jadi lebih ke untuk yang diabetes atau yang mengkonsumsi obat-obat antikoagulan atau obat-obat pengencer darah seperti itu. Baik, saya lanjutkan pertanyaannya. Ini ada pertanyaan untuk Dr. Stella dan juga Bu Natalia dalam satu pertanyaan sekaligus. Saya baru seminggu lahiran dari Asus XOOTD. Saya baru seminggu lahiran dan ASI saya lumayan banyak. Tapi kenapa ya bayi saya terkena kuning? Lalu perlu tidak menambahkan suplemen atau ASI booster selama masa menyusui ini agar ASI-nya melimpah. Jadi kasusnya bayinya kuning ya setelah seminggu. Bagaimana Dokter Stella? Nah, jadi kalau misalnya untuk bayi kuning ini kompleks ya. Jadi kita harus mengerti, kuning ini kita ngomongin bilirubin. Bilirubin itu ada dua, bilirubin direct dan indirect. Bilirubin itu dari mana sih? Bilirubin itu adalah pemecahan sel darah. Jadi saat si bayi lahir, golongan darah bayi sama kita bisa beda kan? Nah, golongan darah si ibu misalnya O, golongan darah si bayi misalnya A. Nah, saat dia di dalam kandungan, kan ada si plasenta ataupun ada si tali pusat tersebut yang membawa darah ibu dan nutrisi, kemudian menyaring kotoran dari bayinya, kemudian dibawa lagi ke dalam sistem ibunya, kemudian ibunya yang membersihkan. Jadi si ibu tersebut yang membersihkan si baby. Nah, saat dia lahir, fungsi pembersihan itu otomatis di-cut. Satu. Kedua, ada campuran sedikit darah ibu di dalam darah si baby. Nah, ingat kan, golongan darahnya bisa beda. Nah, misalnya golongan darahnya beda, otomatis si baby harus menghancurkan yang bukan golongan darahnya dia. Jadi, si darah merahnya si ibu yang ada di dalam tubuh dia harus dihancurkan. Nah, zat yang dihancurkan itu menjadi bilirubin. Bilirubin ini dipecah melalui dua organ, yaitu di sistem pencernaan lewat hati, dan juga kemudian lewat, sebenarnya memecah utama dari hati. Kemudian dia keluarnya lewat dua, yaitu lewat kencing dan lewat pup. Nah, jadi kalau misalnya dia hatinya sudah memecah nih, kemudian zat sisanya itu akan keluar di pipis dan di pup. Makanya pupnya nanti warnanya keemasan setelah beberapa hari kemudian. Kan awalnya kan pup warnanya hijau.
Nah, terus nanti berapa hari kemudian warnanya kemasan. Nah, kemasan itu dari si bilirubin. Nah, ini ada 2 masalah nih. Kalau misalnya bilang bayinya kok kayaknya ASI saya banyak, tapi kok bayi saya tetap kuning gitu. Nah, ada 2 masalah. Masalah ASI cukup banyak itu kan kita tidak bisa menilai ya. Maksudnya kalau konsultasi online begini saya tidak bisa menilai apakah memang ASI-nya cukup banyak atau tidak. ASI cukup banyak atau tidak itu nanti kan dilihat dari yang tadi tanda-tandanya. Si baby cukup nyusu 2 atau 3 jam sekali bisa tidur nyenyak, kemudian dia bangun lagi untuk nyusu, pertambahan berat badan babynya bagus atau tidak, pertambahan tinggi badannya bagus atau tidak. Nah, seperti itu ya. Itu baru kita bisa melihat, oh ASI-nya memang cukup. Nah, terus dan harus dipikirkan juga bahwa rate pembersihan. Jadi, baby ini kan masih kecil nih. Si hatinya, kapasitas hatinya si bayi untuk membersihkan komponen bilirubin tersebut juga memiliki kapasitas tertentu. Misalnya dia tercampur darah ibunya cukup banyak, sehingga bilirubin yang harus dibersihkan cukup banyak, tapi ternyata hatinya cuma bisa membersihkan sekian, sehingga di dalam tubuhnya masih numpuk. Nah, itu juga masih bisa membuat si baby itu kuningnya, maksudnya walaupun minumnya kesannya banyak, tapi tetap kuning. Nah, di sini kita perlu pendapat yang sangat profesional untuk melihat kecukupan ASI. Nah, apakah memerlukan ASI booster atau tidak? Menurut saya, kalau di hari-hari pertama, apalagi baru seminggu, ASI booster pasti masih perlu. Nah, tapi kalau Anda mau menilai ini cukup atau tidak, saya rasa harus konsul ke konsultan laktasi untuk melihat apakah jumlah pemberian ASI pada si baby ini cukup atau tidak. Dan juga kita bisa lihat, kita bisa pantau nih, oke bayinya kuning, tapi dicek laboratorium misalnya, kan kadang-kadang kelihatannya aja kuning, di laboratorium ternyata cuma naiknya dikit, kan nilai normal di bawah 10 bilirubin, ternyata cuma 10,5, 10,8 ya, it's still okay, lanjutin aja nyusuinnya. Nanti kita lihat lagi seminggu lagi, ternyata seminggu kemudian jadi 8, it's okay berarti nggak ada masalah. Nah, mungkin Ibu Natali mau nambahin. Cukup sih dok, sudah sesuai dengan yang disampaikan dokter Stella. Oke, baik. Jadi dari pertanyaan tersebut bisa saya simpulkan bahwa untuk masalah ASI ini apakah cukup atau tidak, kemudian ditambah lagi dengan kasus bayi kuning, ini harus ada penilaian yang objektif dan bisa kita dapatkan dari expert. Dan untuk apakah suplemen yang digunakan bisa sesuai atau tidak, itu bisa kembali lagi berkonsultasi dengan Dr. Stella misalnya, seorang expert di bidang obstetrik dan gynecology. Baik, saya lanjutkan. Ini mungkin ada pertanyaan dari HP, dan pertanyaan ini akan saya jawab karena tadi sebenarnya sudah ada yang sudah kita bahas ya. Pagi dok, kapan waktu yang terbaik untuk mengonsumsi ASI booster? Apakah bisa dimulai di trimester 3 akhir? Baik, saya rasa ini tadi sudah dijawab ya. Untuk ASI booster itu memang tidak disarankan pada saat hamil karena ada efek samping yang tidak kita inginkan, yaitu nanti bisa memunculkan kontraksi prematur dan bisa memicu kelahiran yang lebih cepat dari tanggal yang seharusnya atau kelahiran prematur. Seperti itu. Jadi dikonsumsinya 7 hari sebelum HPL atau hari perkiraan persalinan ya. Lanjut, ini ada pertanyaan yang lain, saya gabungkan menjadi satu pertanyaan saja, terkait dengan bayinya bingung puting. Jadi dari Vivi Safety, pertanyaannya adalah, baby saya bingung puting karena saat lahir sudah terlanjur memberikan ASI dengan botol. Sekarang bayi saya 1 jam sekali minta susu, sedangkan ASI saya tidak mampu memenuhi jumlah ASI yang dibutuhkan oleh baby. Dan baby saya selalu menangis kehausan, dok. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Ini pertanyaannya untuk Dr. Stella, silakan. Ya, jadi memang tadi saya udah lihat nih pertanyaannya. Jadi dia dari lahir sudah kasihnya ASI perah ya, ASI. Nah, terus juga dia merasa ASInya nggak cukup karena bayinya jadi kehausan. Nah, harus kita lihat bahwa produksi ASI ini kan tadi sudah dijelaskan juga bahwa perlu hormon prolaktin. Nah, si prolaktin ini bisa terangsang apabila si baby itu direct breastfeeding. Jadi saat kenyotnya si baby ke puting itu akan merangsang produksi prolaktin. Jadi laktasinya, laktogennya meningkat. Jadi ASI banyak, 1. Kedua, pengosongan payudara. Jadi saat kita payudaranya sudah mulai kencang, itu harus sering dikosongkan. Seberapa sering sih pengosongan payudara pada working mom nih? Contohnya working mom yang nggak direct breastfeeding deh.
Nah, itu sehari bisa 8-12 kali. Artinya tiap 2-3 jam kita harus mengosongkan payudara kita dari ASI. Kalau kita tidak mengosongkan, otomatis bagaimana ASI bisa terproduksi? Misal, keenakan kerja nih, kelamaan, 6 jam nggak pompa gitu kan. Nah, itu akan keluar zat inhibitor yang bilang ke si ductus dan si kelenjar itu bilang, nggak ada yang ngeluarin kita nih, nggak ada yang butuh kita nih. Kayaknya produksi kamu rate-nya turunin aja deh. Kayaknya dia udah nggak perlu banyak-banyak. Nah, akhirnya inhibitor lah si produksi ASI tersebut. Akhirnya jumlahnya menurun. Nah, terus juga faktor dari si ibu sendiri. Misalnya, stres, kurang tidur, pola makan nggak teratur, kurang minum air putih. Nah, itu juga membuat jumlah ASI jadi berkurang. Nah, pada kondisi kayak si ibu PV safety ini, menurut saya kemungkinan besar adalah kurang rangsangan. Jadi karena si ibunya dari pertama adalah dari perah, jadi tidak ada rangsangan di puting. Nah, yang kedua mungkin kurang massage. Karena kalau memang sudah tidak ada rangsangan dari puting, otomatis kita harus massage untuk merangsang pembentukan ASI. Nah, yang ketiga juga adalah mungkin tidak mengosongkan payudara, maksudnya dipompa tidak on time, tidak 3 jam sekali. Sehingga akhirnya jumlah ASI tersebut jadi turun. Nah, sebenarnya ASI booster perlu nggak? Tentu perlu, selalu perlu. Tapi harus digabungin sama yang tadi. Harus perahnya harus rajin, masak payudara harus rajin, terus udah gitu istirahat yang cukup, minum yang cukup, dan kemudian dibikin jadwal. Jadi dibikin jadwal nih, perahnya kapan, minumnya kapan. Nah, di antara jadwal tersebut, apabila kita kosong, kita perah lagi kalau memang payudaranya udah mulai kenceng lagi, gitu. Oke. Jadi sebenarnya selain faktor-faktor tadi, bahwa stimulus secara fisik, yaitu dengan massage, itu sangat membantu ya dok ya sebenarnya untuk kelancaran ASI. Kemudian terima kasih sekali atas jawabannya. Dan saya lanjutkan lagi, ini sangat banyak sekali pertanyaan yang masuk, karena memang topik hari ini tuh sangat menarik ya. Jadi ada banyak sekali pertanyaan, saya harus memilih satu persatu. Ini yang menarik lagi, mungkin untuk beberapa ibu-ibu ada yang bekerja sebagai tenaga medis. Yeah. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Dian Kurnia yang mungkin akan mewakili para moms yang bekerja sebagai tenaga medis. Pertanyaannya, dok, saya nakes atau tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan COVID-19. Saya nanti masuk kerja tanggal 20 Juli. Semoga sudah berakhir ya COVID-19 ini. Amin. Kita saling berdoa bersama. Amin. Kemudian ada beberapa teman saya yang tetap pumping di lingkungan rumah sakit. Ada teman juga yang memutuskan untuk tidak pumping di rumah sakit. Bayi saya kan masih ASI eksklusif. Bagaimana ya dok untuk pumping di lingkungan kerja? Kira-kira ini aman atau tidak? Silakan Dokter Stella. Ya, si Ibu Dian Kurnia ini punya 2 pertanyaan. Tadi saya lihat selain masalah pumping di tempat kerja yang which is tempat dia bekerja merawat COVID, dan dia juga ada pertanyaan yang menanyakan tentang usia bayinya 40 hari, terus dia mau mengkonsumsi ASI booster, terus dia mau nanya bagaimana untuk meningkatkan jumlah ASI untuk dia simpan nanti pas dia mulai bekerja. Nah, jadi gini, tadi sedikit saya udah jelasin di rekomendasi WHO bahwa untuk COVID-19 ini sebenarnya ASI tetap harus jalan. Nah, untuk working mom bagaimana nih? Nah, ini kan tadi kan saya ngebahas kalau misalnya si ibu tersebut ternyata OTG, ODP, atau PDP. Nah, sekarang pertanyaannya apabila dia bekerja, berarti resikonya OTG kan? OTG. Iya. Berarti kan kita kalau kerja di tempat yang merawat COVID, berarti setiap hari kita menjadi OTG. Nah, suspek OTG. Nah, kalau demikian, tetap direct breastfeeding boleh, cuman saat di rumah, saat direct breastfeeding, menggunakan masker. Tadi yang saya udah bilang, pakai masker, selalu cuci tangan sebelum megang baby, cuci tangan juga sebelum membersihkan payudara, dan permukaan-permukaan yang kita akan gunakan atau kita sering sentuh harus selalu didesinfektan. Itu udah prinsip pertama. Nah, yang kedua, masalah kan udah kerja nih dok, nah kan nggak mungkin kan, saya nggak pompa, nanti payudaranya kenceng, nanti mastitis, atau kalau saya nggak pompa, nanti produksi ASI menurun. Tetap harus pompa. Nah, harusnya di tiap tempat kerja memiliki tempat pumping ASI. Biasanya, selalu di tempat saya bekerja juga ada selalu pojok ASI. Ada pojok ASI atau ada ruang untuk pumping. Nah, dipastikan saja bahwa ruang pumpingnya tersebut sudah mengikuti standar yang tadi saya bilang. Semuanya didesinfektan, jadi misalnya kalaupun kamu nggak yakin,
misalnya mau duduk nih, ataupun mau naruh sesuatu di meja, pastikan mejanya sudah di-spray alkohol, ya kan? Nah, terus udah gitu jangan lupa cuci tangan. Dan selama pumping kita menggunakan masker. Pastikan kita mengeluarkan peralatan pumping kita, tangan kita sudah cuci tangan. Setelah kita pumping, langsung di-clap, langsung tutup, langsung masukkan ke tasnya. Jangan sentuh apapun lagi sebelum kita mengklep itu semuanya. Nah, baru habis itu kita taruhlah di kulkas yang memang disediakan untuk menaruh ASI. Nah, saya rasa itu cukup aman. Yang kita takutkan adalah apabila di dalam pojok ASI atau ruangan yang untuk kita memerah ASI itu rame-rame. Kan kadang-kadang pojok ASI itu ruangannya nggak gede ya, ruangannya ya 2x3 lah, kurang lebih seperti itu. Nah, takutnya berlima-limaan. Nah, apabila memang harus seperti itu, jangan lupa harus selalu pakai masker. Dan kalau kita nggak bisa self-distancing, mungkin kita bisa mencari ruangan lain untuk pumping ASI. Jadi sebenarnya yang kita khawatirkan adalah bukan karena saya pumpingnya di rumah sakit atau pumpingnya di klinik. Tapi yang harus dikhawatirkan adalah di kanan kiri saya pas pumping ada orang lain nggak? Karena kita tidak pernah tahu status orang lain tersebut. Ingat, penularan COVID-19 itu adalah dari droplets atau dari pernafasan. Jarang sekali karena hanya misalnya karena berpapasan gitu, itu jarang sekali. Nah, kalau kita pumping, kita minimal kan satu payudara 20 menit, satu lagi 20 menit. Jadi minimal kita 40 menit tuh di situ, ya kan? Nah, otomatis kalau ada orang lain, kita cenderung ngobrol. Nah, itu yang bahaya. Nah, oleh karena itu, apabila kita di tempat fasilitas umum mau pumping, jangan lupa 3 hal itu. Pakai masker, cuci tangan dulu sebelum memegang alat-alat untuk pumping, kemudian permukaan yang kita gunakan harus didesinfektan. Dan jaga jarak kalau bisa 1 meter dari si ibu yang pumping satu lagi gitu. Oke, jadi sebenarnya prosedur kesehatan baik itu untuk tenaga medis khususnya dan juga untuk para mom sekalian itu sangat harus diperhatikan ya, jadi sangat penting. Jadi dari sisi kita sendiri harus menimbulkan kesadaran bahwa perilaku yang sesuai dengan protokol kesehatan ini harus menjadi kebiasaan kita sehari-hari di era pasca COVID-19 ini ya. Jadi hidup kita tidak bisa lebih santai atau lebih kurang diperhatikan seperti masa-masa sebelum datangnya COVID-19. Jadi harus mungkin ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan bahwa ternyata untuk dapat berperilaku hidup bersih dan sehat itu butuh waktu untuk membiasakan diri dan butuh perhatian. Tidak serta-merta hidup yang seperti biasa saja itu ternyata tidak sesuai ya dengan protokol kesehatan yang standar. Seperti mencuci tangan dan tidak memegang barang-barang yang kira-kira bisa terkontaminasi oleh partikel-partikel yang mengandung COVID-19 misalnya. Oke, ini saya lanjut pertanyaan. Ini untuk Bu Natalia. Untuk konsumsi Lactamor sampai ASI-nya banyak saja atau sebenarnya bisa diminum setiap hari ya selama menyusui? Bagaimana Bu Natalia? Oke, jadi untuk Lactamor ini bisa digunakan baik untuk meningkatkan produksi ASI atau untuk maintain produksi ASI yang sudah banyak. Nah, jadi kalau untuk meningkatkan produksi ASI, ibu minumnya itu sesuai dengan aturan pakai yang berlaku 3 kali sehari, 1-2 kaplet. Tapi kalau misalnya ASI-nya sudah banyak, hanya maintain aja supaya ASI-nya banyak terus, supaya ASI-nya produksinya nggak menurun, itu bisa dikurangi jumlah minumnya, misalnya menjadi 2 kali sehari, seperti itu. Oke, jadi nanti frekuensinya bisa kita turunkan setelah mendapatkan ASI yang sesuai dengan kebutuhan bayi ya. Lalu terima kasih jawabannya. Lalu ada pertanyaan lain dari Bu Sela Nur Rahman. Selamat pagi dok ya, selamat pagi. Anak saya tidak pernah DBF atau direct breastfeeding. Jadi saya selalu pumping. Apakah bisa ya dok air susu saya terus keluar karena kan bayinya sudah tidak menyusui? Apakah ada rangsangan hormon prolaktin yang saya dapatkan walaupun dengan pumping? Mungkin pertanyaannya bisa dijawab oleh Dokter Stella. Silakan dok. Jadi tadi jadi dia ada 2 hal ya. Satu jumlah pumping ya, nggak direct feeding. Sama satu lagi, apakah nutrisinya sama seperti direct feeding gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau masalah pumping ini memang sekarang banyak ibu-ibu tuh yang merasa bahwa kalau dengan pumping itu akan membantu dia saat nanti dia bekerja, ya kan. Jadi kan pumping, taruh di storage gitu kan, jadi
Nah, memang pumping ini banyak yang pro dan kontra, karena direct feeding itu kan dari WHO sudah menjelaskan bahwa direct feeding akan meningkatkan pengeluaran hormon prolaktin. Nah, cuma tidak ada salahnya apabila memang kita tidak benar-benar bisa direct feeding, entah karena keterbatasan waktu ataupun satu hal lainnya, kita memang harus rajin pumping. Dan yang tadi sudah berkali-kali saya jelaskan bahwa pumping itu harus rajin, harus super rajin. Per 2-3 jam harus kosongin, kalau enggak akan gagal. Nah, sekarang juga kan lagi banyak orang yang lagi tuh epping tau nggak? Jadi yang ngosongin ASI di jam 2 sampai jam 4 subuh. Karena dianggap di situ adalah hormon prolaktin yang tertinggi. Nah, menurut saya percuma. Oke lah, saat itu hormon prolaktin tinggi. Katanya kalau diperah di antara jam itu dapatnya banyak. Setuju. Tapi apabila setelah pagi sampai siang dia tidak kosongin, sama aja bohong. Nanti zat inhibitornya akan tetap keluar. Jadi si ASI akan bilang, loh, ini saya produksi kok nggak keluar ya? Ah, udah deh, berarti mungkin kebutuhan dia nggak sebanyak itu. Akhirnya turun. Nah, permasalahan yang dihadapin oleh working mom yang pumping adalah kebanyakan itu. Satu, kurang rajin. Kedua, menggampangkan. Dia pikir ya udah epping aja. Yang penting dari gue bangun jam 2 sampai jam 4 pagi, terus gue pumping, jadi 20 menit pumping, 10 menit istirahat, 10 menit lagi pumping, 10 menit istirahat, kayak begitu tuh epping itu kan. Nah, itu tidak bisa memaintain jumlah ASI akan tetap banyak. Yang memaintain jumlah ASI tetap banyak, oke, epping boleh, tapi tetap pengosongan payudara tiap 2-3 jam tetap perlu. Nah, terus yang kedua, apakah kualitas ASI yang dipopa dengan yang direct breastfeeding itu berbeda atau tidak? Sama aja. Jadi ASI ya tetap aja komposisinya akan seperti itu. Sangat tergantung dari apa yang kita makan. Jadi kalau kita makan yang banyak nutrisi, banyak yang mengandung DHA, banyak yang mengandung kalsium, banyak yang mengandung zat besi, isinya ya itu semua. Tapi kalau ibunya tetap aja pompanya rajin, tapi makannya males, ya jumlahnya mungkin cukup, tapi kuantitasnya mungkin kurang. Jadi tidak ada perbedaan komposisi antara pumping dengan yang langsung direct breastfeeding. Seperti itu. Oke. Baik. Sebenarnya dengan direct breastfeeding juga itu memang akan meningkatkan bonding atau ikatan antara ibu dan bayi. Dan ini efek psikologisnya lumayan besar. Dan apabila bonding ini terbentuk, mungkin ke depannya ibunya akan lebih happy, less stress, dan lain-lain. Yang kita tahu bahwa perasaan happy atau stres ini sangat mempengaruhi produksi ASI ya, Moms. Jadi usahakan semua Moms tetap happy dan tidak stres agar kuantitas dari ASI-nya bagus dan juga kualitasnya bisa didukung. Biasanya kalau happy ini makannya banyak dan lebih banyak keinginan ya, ingin makan ini, ingin makan itu dibandingkan dengan yang dalam mood depresi atau tidak happy dalam masa stres dan lainnya. Kemudian ini ada pertanyaan lain. Apakah Osfit DHA dan Lactamore tidak menimbulkan alergi atau ketidakcocokan pada si kecil? Soalnya saya pernah coba produk X, tapi feses bayi saya berwarna hijau pekat dan sangat encer. Baik, ini pertanyaan untuk Ibu Natalia dari Ibu Desi Arsita. Silahkan Ibu Natalia untuk dijawab. Oke, selamat pagi Ibu Desi Arsita. Jadi untuk Lactamore dan Osfit DHA ini tidak menyebabkan efek samping tertentu ya Ibu. Memang kalau ketika konsumsi Lactamore ada kemungkinan, tapi tidak terjadi di semua orang, kalau nanti ketika BAB fesesnya akan lebih lunak daripada biasanya. Tapi itu sifatnya reversible, artinya kalau Ibu berhenti konsumsi Lactamore itu bisa kembali seperti normal lagi. Seperti itu. Dan kemudian kalau untuk Osfit DHA sih nggak ada masalah sih Bu. Seperti itu kira-kira jawabannya. Dan Osfit DHA dan Lactamore ini juga bisa dikonsumsi secara bersamaan ya Ibu selama menyusui. Tapi kalau misalnya selama kehamilan, konsumsinya Osfit DHA saja. Ketika sudah menyusui, baru Osfit DHA dikonsumsi bersama dengan Lactamore. Seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Natalia. Kemudian ini ada, jadi sebenarnya saya bisa lihat bahwa suplemen yang berupa Osfit DHA dan juga Lactamore ini sangat jarang sekali menimbulkan ketidakcocokan dan relatif aman ya Bu Natalia ya. Betul. Jadi bisa digunakan untuk para moms tanpa perlu khawatir. Saya lanjutkan ya, sangat banyak sekali pertanyaannya, jadi saya harus pilih-pilih. Mungkin ini ada pertanyaan yang menarik juga.
dari Bu Nita, mungkin bisa dibantu jawab baik oleh Dr. Stella dan juga Ibu Natalia. Jadi pertanyaannya adalah, Dok, katanya fenugreek menyebabkan gas sehingga baby bisa kolik. Apakah benar? Karena saya ada minum ASI booster yang mengandung fenugreek, dia jadi suka bayinya jadi suka mengejan dan menangis. Kira-kira bagaimana? Dari Dr. Stella dan Ibu Natalia, silakan. Sampai saat ini tidak ada laporan bahwa fenugreek meningkatkan kolik ataupun kembung pada bayi. Jadi yang ada laporan adalah fenugreek ini kan masuknya bahan herbal ya, alami. Kebanyakan pasien itu komplain adalah bau badan, ya, pipisnya beraroma. Nah itu biasanya. Tapi tidak ada yang berhubungan dengan bayi yang kolik. Oleh karena itu fenugreek dan daun katuk ini digunakan secara luas, secara internasional untuk booster ASI. Apabila memang fenugreek ini banyak membuat dia kolik, menurut saya pasti sudah ditarik dari pasaran. Nah, kalau untuk bayi kolik ini kita harus melihat nih kondisi babynya. Nah, makanan-makanan yang bisa membuat bayi kolik juga ada, misalnya kentang, umbi-umbian, kol. Nah, kita juga harus melihat nih, jangan melihat cuma satu hal doang nih. Jangan porsi makan saya kebanyakan, misalnya nggak bisa makan nasi nih, saya banyak makan kentang, atau saya banyak makan umbi-umbian, atau mungkin di sayuran saya banyak kol gitu. Nah, itu juga salah satu yang bisa menyebabkan banyak gas pada baby. Jadi harus dievaluasi dulu. Jadi menurut saya bukan karena fenugreek. Oke, dari Ibu Natalia mungkin bisa menambahkan? Oke, betul, setuju sekali dengan Dr. Stella. Jadi memang belum ada laporan dan memang kalau untuk Lactamore ini salah satu catatannya adalah mungkin saja terjadi perubahan aroma untuk di bau keringat dan di air seninya. Aroma dari keringat dan air seninya akan berbau khas, seperti itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya fenugreek ini sudah dikenal dari mungkin ratusan tahun yang lalu dan sudah dipakai secara internasional sebagai salah satu tanaman yang bisa memberikan efek boosting pada ASI. Jadi memang kita lihat banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan dari fenugreek dan sekarang sudah ada dalam bentuk suplemen. Jadi itu lebih memudahkan para moms, apalagi yang sekarang moms yang sibuk dengan karir, mungkin lebih mudah mendapatkan booster dengan bentuk suplemen. Kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang menarik dan simple sebenarnya. Bagaimana, sebentar. Ini dia. Dok, pertanyaan dari Eka Francisca. Dok mau tanya, jika bayi berusia 6 bulan dan ibu hamil lagi, ASI tetap keluar, apakah tetap boleh memberikan ASI? Nah, ini jawaban juga banyak pro dan kontra. Sampai sekarang kita di bidang medis tidak bisa memberikan jawaban yang benar-benar clear, boleh atau tidak boleh. Jadi karena banyak sih, misalnya baru punya bayi nih umur 4 bulan, 6 bulan, ya kan? Nah, biasanya memang paling sering 6 bulan. Kenapa? Kan ASI eksklusif 6 bulan. Nah, setelah itu efek KB alaminya hilang. Kan kalau ASI eksklusif biasanya KB alami kan. Hilang, subur, hamil lagi ternyata, dilupa KB, ya kan? Nah, saat itu kan masih ASI tuh. Masih ASI. Mungkin pada usia 6 bulan sih mungkin nggak terlalu pusing ya, karena mungkin dia sudah bukan masa ASI eksklusif lagi. Karena dia sudah memakan makanan pendamping ASI kan. Nah, jadi nggak usah takut kecukupan nutrisinya berkurang, karena ASI-nya jadi cuma 50%-nya dari makanan pendamping ASI. Nah, tapi permasalahannya adalah ibu-ibu yang anaknya lebih kecil nih, baru umur 3 bulan, 4 bulan, atau hamil lagi. Nah, boleh nggak sih nih masih ngelanjutin ASI eksklusifnya? Nah, mereka khawatir, takutnya kualitas ASI-nya juga menurun. Nah, dari sekian banyak literatur yang saya udah baca, nggak ada satupun yang memberikan jawaban memuaskan. Intinya sih rata-rata akan bilang boleh dilanjutkan. Asalnya ini banyak nih. Asal, satu, karena hamil juga, jadi nutrisi yang diperlukan jadi banyak kan, udah masih nyusuin, terus hamil juga. Jadi benar-benar kebutuhan nutrisi harus terpenuhi. Ini kalimat klise yang susah dilakukan. Semua jurnal kedokteran akan nulis begitu, which is kita itu gimana ya dok implementasinya? Nah, kan pusing kan? Nah,
ada satu jurnal yang mengatakan bahwa pada kondisi seperti ini membutuhkan makanan protein kurang lebih seharinya minimal 150 sampai 200 gram protein untuk memenuhi kecukupan pertumbuhan si bayi dan untuk kebutuhan proteinnya ASI. Nah, kemudian ada juga beberapa literatur yang mengatakan bahwa intinya adalah selama ASI-nya itu, kalau kita lihat kan ASI kan yang tadi kan saya bilang ada berapa warna kan jenis. Selama bentuk ASI-nya itu masih seperti ASI matur, masih bagus, maka tidak perlu khawatir akan kecukupan gizi dari si bayinya. Karena berarti si ASI-nya tersebut kan ASI matur, berarti komposisinya sudah sesuai. Nah, pertanyaan selanjutnya yang juga tidak bisa dijawab oleh dunia kedokteran adalah sampai kapan boleh nyusuinnya? Nah, kan bingung kan, sampai saya lahiran, habis itu switching langsung ke si baby yang baru lahir ini, atau sampai kapan nih? Atau sampai hamil berapa bulan nih saya harus stop si kakak nih, misalnya gitu. Nah, itu pun tidak ada yang bisa jawab. Semua WHO aja bilang, ya kalau masih bisa menyusui, susuin terus sampai umur 2 tahun. Tapi kan kalau secara logika, saat kita sudah melahirkan, kita punya si kakak, kita punya terus dia nyusuin dua-duanya. Kita pusing 7 keliling. Ada usia anak di atas 6 bulan kan tadi sudah dibilang bahwa nutrisi kebanyakan dari makanan pendamping ASI. Nah, ASI itu cuma 50%. Makin usianya makin tua, makin komposisi itu bergeser. Jadi makanan yang didapat dari luar, ASI-nya itu jadi cuma sekitar 15% kebutuhan nutrisinya. Jadi, menurut saya, tidak perlu kita memaksakan kalau misalnya sudah terjadi kondisi kadung basah hamil lagi, tidak perlu kita memaksakan kita harus ngasih ASI sampai si kakak umur 2 tahun. Di kondisi seperti itu, kita harus melihat bahwa si baby yang baru lahir ini membutuhkan nutrisi yang lebih utama. Karena 6 bulan pertama kehidupan yang tadi saya sudah bilang, tidak punya imunitasnya belum terbentuk, terus dia sumber nutrisi dan gizinya hanya 100% dari ASI murni, otomatis yang didahulukan adalah si baby ini. Nah, gampang ya kalau saya ngajarin tips and trik ke ibu-ibu hamil yang kontrol ke saya dengan kondisi seperti itu adalah, kamu nyusuin sampai umur hamil kamu kurang lebih 7-8 bulan. Kenapa sih 7-8 bulan? Habis itu kamu harus mulai mencoba mentapih si kakak. Karena saya anggap kalau misalnya dia, si baby waktu dia hamil nih umurnya 4 bulan. Nah, saat dia hamil 7 bulan, berarti kan si baby umurnya udah nyaris 1 tahun. Ya kan, 11 bulan, 10 bulan, ya kan. Berarti kan sebenarnya sudah melakukan makanan pendamping ASI kan. Sudah makan makanan pendamping ASI. Nah, oleh karena itu mungkin harus mulai di-switching. Bahwa kebutuhan susunya jadi susu formula. Gitu. Mau nggak mau gitu. Kenapa? Toh juga nanti nutrisi dia 70% udah dapat dari makanan pendamping ASI. Kenapa kok di 7-8 bulan sih dok? Kenapa nggak begitu seminggu sebelum lahiran baru di stop? Karena untuk menyapi si kakak butuh waktu. Siapa di sini yang bisa menyapi dalam waktu 3 hari? Kan nggak ada. Pasti ada berantemnya, nangisnya, rewelnya, guling-guling di lantainya, itu pasti ada. Nah, fase-fase gitu, ibu, aduh hatinya nggak tega, ujung-ujungnya netein lagi. Nah, itu butuh waktu. Nah, semoga dalam waktu 1-2 bulan itu, si kakak ini bisa diberikan pengertian bahwa ini bukan jatahmu lagi. Mama mau stopin kamu, karena ini untuk si dede baby. Nah, itulah fase yang dibutuhkan, karena itu akan berlinangan air mata, entah mamanya, entah anaknya, pasti sedih. Karena kan mereka udah yang kebiasaan menyusu langsung, apalagi direct breastfeeding, itu kan bondingnya udah kuat banget tuh. Jadi dia ngelihat dot itu nggak maunya bau mamanya. Kadang-kadang bahkan nyusunya malam aja, pas mamanya pulang kerja, netek. Bahkan ASI-nya pun mungkin nggak banyak. Jadi cuman, kalau saya bilang, ngempeng si puting, karena dia merasa itu dari bayi dia lahir dia udah merasakan puting itu, jadi dia merasa nyaman. Jadi kalau mau tidur ada puting rasanya enak gitu. Jadi itu adalah kebiasaan. Jadi tega nggak tega mau nggak mau harus di stop gitu. Baik dok, ini memang menjadi dilema para ibu-ibu karena seringkali yang kita tahu, oh ini udah 2 tahun tapi anaknya nggak mau disapi, dan katanya untuk dari isu yang beredar di para moms adalah semakin lama seseorang atau bayi itu mendapat ASI, dia itu akan semakin pintar. Dan disebutkan isu-isu yang beredar, ini mungkin bisa dokter jelaskan lebih lanjut ya. Apakah memang benar menyusui lebih lama anaknya lebih pintar, lebih jarang sakit, dan lainnya? Atau mungkin ada yang bilang anaknya akan lebih tinggi nih dari anak-anak yang lain gitu. Kira-kira gimana dok? Jadi yang tadi saya bilang, balik lagi ke jurnal Nutrition of Pediatrics. Jadi di jurnal anak itu ditulis bahwa
kebutuhan yang utama si bayi itu untuk ASI adalah 6 bulan pertama kehidupannya. Setelah 6 bulan, pelan-pelan akan tergantikan dari luar. Jadi pas dia umur 7-8 bulan, itu 50-50 dari makanan yang dia makan, jadi makanan pendamping ASI, dengan ASINya 50-50. Dari 8 bulan sampai ke 10 bulan, turun lagi. Jadi 40% saja ASINya. Sampai di umur 1 tahun, itu cuma 15%. Jadi kebutuhan si anak itu saat dia mencapai umur 2 tahun, menurut saya itu sangat sedikit porsi ASINya. Nah, kalau masalah imunitas dan jarang sakit, ini dari umur 6 bulan ke atas, si baby sudah mulai memproduksi imunitasnya sendiri. Maka itu kalau misalnya dilihat jadwal vaksin mulai umur 6 bulan ke atas mulai rame tuh. Banyak, padat, ya kan? Padat merayap sampai umur 18 bulan. Nah, karena di situ dia sudah mulai membuat booster imunitasnya sendiri. Nah, jadi selama kita sudah merawatnya baik 6 bulan pertama, kecukupan gizinya juga cukup baik, saya rasa nanti imunitas tubuhnya akan secara mandiri akan terbentuk. Kecuali bayi-bayi yang punya alergi ya. Kalau alergi beda lagi. Itu bukan masalah imunitas. Alergi memang sudah bawaan. Soalnya kadang-kadang ibu-ibu suka kecampur nih antara alergi sama imun. Jadi misalnya, anak saya imunitasnya rendah dok, soalnya tiap pagi dia bersin dan batuk, tapi siang sih udah enggak. Nah itu alergi gitu. Jadi itu tidak akan bisa hilang karena memang sudah bawaan. Kalau alergi itu memang diturunkan dari orang tuanya sekitar 30% chance-nya. Kalau yang dibilang imunitas rendah itu adalah sakit berulang-ulang. Ntar dikit-dikit salah makan dikit tipes, ntar dikit-dikit sedikit ketemu temennya yang sebayanya yang kena influenza, dia gampang kena influenza. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu dia batuk. Nah itu namanya imunitasnya rendah. Beda sama yang alergi. Seperti itu. Nah, terus apalagi tadi ada kurang dijawab nggak? Sudah sih dok, itu sudah cover. Sebenarnya kita lihat dari soal imun tadi itu harus dibedakan ya. Jadi para moms harus sedikit memperhatikan terms menggunakan kata-kata memperbaiki imun dengan kondisi anak yang memiliki alergi. Jadi kalau memang ada bersin, ada pilek di pagi hari dan itu terkait dengan mungkin bisa suhu, jadi nggak mesti pagi ataupun malam misalnya dia bersin-bersin batuk-batuk karena dingin misalnya, itu lebih terkait ke alergi. Dan alergi ini misalnya rinitis alergi itu adalah penyakit yang diturunkan. Jadi bukan akibat kurang ASI dan lain sebagainya. Karena ini agak sensitif di perbincangan antar moms, wah anaknya sering sakit ya, pagi-pagi selalu bersin mungkin. Padahal itu adalah salah satu bentuk alergi ya. Lalu pertanyaan lain ini terkait tentang menstruasi dan ASI. Pertanyaannya dari Ibu Estuning Mulgi. Usia bayi saya 4 bulan dan saya sudah menstruasi sejak bayi 3 bulan. Saya merasa ASI saya drop, dok. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, jadi memang kalau misalnya kita harus mengerti hormon nih. Kita punya hormon kalau menyusui itu namanya hormon prolaktin. Nah, si prolaktin ini akan menghambat fertilitas atau kesuburan kita. Jadi, dia akan menghambat, memang efeknya si prolaktin ini akan bikin sel telur kita tidak akan matang dan otomatis tidak akan terjadi siklus haid. Kalau sampai terjadi siklus haid, artinya prolaktin yang diproduksi oleh tubuh kita itu rendah. Jadi kalau prolaktin rendah ini, otomatis si tubuh merasa bahwa, si baby kebutuhan ASI-nya udah nggak banyak. Dia menganggapnya seperti tanda kutip usia 6 bulan, di mana si baby sudah makan makanan pendamping. Jadi kebutuhan ASI turun kan? Nah, jadi tubuh kita merasa seperti itu. Padahal baby-nya belum nyampe 6 bulan nih. Tapi si tubuh kita udah merasa seperti itu. Nah, oleh karena itu akhirnya datanglah di usia si baby umur 3 bulan, atau kita haid. Nah, jadi berarti artinya apa? Artinya si prolaktin ini turun drastis. Bisa karena satu, produksi ASI-nya memang kurang. Artinya rangsangan untuk memproduksi ASI kurang. Contohnya misalnya direct breastfeeding-nya kurang. Harusnya 8-12 kali sehari dia direct breastfeeding. Tapi mamanya mungkin nonton drakor, jadi kelupaan ya kan. Tuh, next serialnya. Itu udah 5 serial, udah 5 jam. Oh iya, lupa direct breastfeeding ya kan. Nah, bisa kayak gitu. Nah, yang kedua, yang bermasalah itu yang paling sering yang tadi kita juga udah bahas berkali-kali adalah yang pada mami-mami yang pumping. Ya kan? Jadi karena nggak ada direct breastfeeding, jadi tidak ada rangsangan untuk memproduksi prolaktin karena dia pumping kan.
Nah, itu bisa diakalin dengan rajin massage, massage, atau diperahnya manual pakai tangan. Itu juga bisa diakalin seperti itu. Nah, yang ketiga, bisa minum booster ASI. Jadi kalau merasa, karena ASI produksi yang menurun, otomatis prolaktin kan juga, itu kan otomatis melambangkan bahwa prolaktinnya menurun. Ya, otomatis deh, hormon-hormon wanita kita mulai bermunculan. Kemudian terjadilah siklus menstruasi natural. Kita sudah subur lagi. Nah, minumlah booster ASI supaya misalnya saya udah massage dong, sumpah deh saya udah massage, saya udah perah-perah, saya udah pumping tiap 2-3 jam tapi ASI-nya tetap turun misalnya gitu. Ya udah coba booster ASI. Booster ASI diminum, ikutin tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Natali, bisa mulai dari dosis tertinggi, nanti kalau jumlahnya udah banyak diturunin pelan-pelan dan tetap dikonsumsi untuk maintenance. Itu juga bisa. Nah, pada moms yang seperti ini saya sarankan untuk segera melakukan relaksasi, bukan relaksasi ya istilahnya apa sih, melakukan upaya-upaya untuk memperbanyak ASI sebelum terlambat. Kenapa? Nanti kalau sampai ASInya benar-benar sedikit, nah kita akan masuk ke fase relaksasi, itu perjuangannya setengah mati. Apalagi kalau ibunya putus asa nih, ASI udah turun, aku udah mens, wah udah deh, tamat deh, kiamat deh semuanya. Terus babynya dikasih formula, zeng, ya kan? Nah udah, makin susah deh meningkatin ASI. Jadi ada tanda-tanda nih, wah kok saya mens, wah kok ASI saya turun, udah langsung coba saya bikin catatan, saya pumpingnya udah bener belum nih, jam segini dapat sekian cc. Oke, nanti berarti jam segini saya harus pumping. Nanti saya catat lagi dapat berapa cc. Nah nanti di situ kan kelihatan nih, makin kita sering pumping, makin nambah nggak tuh berapa cc-nya si ASI ini. Atau kalau direct breastfeeding, ditulis juga, dijadwalin juga. Tadi dia terakhir dia minum susu sama aku berapa lama nih, jam berapa dan berapa lama. Di sebelah kanan berapa menit, sebelah kiri berapa menit. Oh misalnya sebelah kanan 20 menit, sebelah kiri 10 menit. Oke, berarti 2 jam lagi kita harus mulai dari kiri. Kosongin dulu nih yang kiri. Karena kan yang terakhir yang di kiri ini cuma 10 menit, berarti kan belum benar-benar kosong kan. Oke, kita mulai nih. Nah, atau ditambah lagi, di antara makan, misalnya babynya habis nyusu nih, tidur, pules 2 jam. Nah, jadi sebelum dia nyusu lagi, payudara masih ada nih isinya. Yaudah, pompa, kosongin. Nah, itu akan memperbanyak produksi prolaktin. Otomatis kalau prolaktinnya naik lagi, nanti jadi tidak mens lagi. Tidak mens lagi, otomatis pastinya akan banjir lagi. Gitu. Oke, di sini saya bisa meng-highlight beberapa hal yang penting bahwa ibu-ibu yang ingin ASINya baik itu memang tidak mudah. Memang ada yang dari sananya memang ASINya sudah banyak, tapi bukan berarti kalau ASI kita tampaknya kayaknya terlalu sedikit, jangan putus asa. Selalu tetap berusaha dan tetap teliti untuk mencatat. Misalnya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Stella, dicatat tuh kapan menyusui di kanan, di kiri, untuk yang direct breastfeeding ya, dan dicatat berapa menit, dan kita juga harus cek lagi apabila menggunakan pumping, itu berapa banyak susu yang dihasilkan dari pumping. Karena hal ini sebenarnya bukan cuma untuk membuktikan bahwa ASINya naik, tapi semakin ASINya naik, ini akan menimbulkan motivasi. Oh iya, ternyata saya berhasil. Dan ini akan menimbulkan rasa senang tersendiri. Karena mendapatkan ASI yang cukup itu bukan hanya dari sananya magic dan tiba-tiba langsung baik, tapi kita butuh usaha. Dan karena kita tahu juga bahwa ASI ini memang jauh lebih baik dibandingkan susu formula, karena ASI memang selain ekonomis, jauh lebih murah, komposisinya itu sangat lengkap dan sesuai dengan kebutuhan bayi. Oleh karena itu, para moms, mari sama-sama kita usahakan bagaimana memberikan ASI yang terbaik agar gizi anak juga tercukupi. Karena kita ingat tadi ya, gizi itu atau nutrisi itu adalah core atau inti dari 1000 hari pertama kehidupan yang nantinya akan memberikan dampak jangka panjang untuk kehidupan sang anak. Oke, saya lanjutkan lagi karena ini masih ada waktu dan pertanyaan yang masuk juga banyak. Sepertinya para mom semakin lama semakin penasaran dan pertanyaannya itu jauh lebih kompleks ya, baik Dr. Stella dan Bu Nata. Ini ada pertanyaan lagi dari Jaslyn Jonathan. Pertanyaannya adalah, kalau kolostrum sudah keluar pada saat hamil, nanti pas anak lahir kolostrumnya tidak keluar lagi. Apa bagaimana? Kira-kira bisa dibantu jawab, Dr. Stella?
Ya. Jadi tadi kan kita sudah lihat proses pembentukan ASI. Nah, di mana laktogenesis pertama itu terjadi pada saat pertengahan kehamilan, yaitu trimester kedua, antara usia hamil 4 sampai 6 bulan. Makanya banyak ibu-ibu yang merasa, kok aku baru hamil 5 bulan, udah netes-netes nih, bening-bening gitu kan. Nah, memang kekhawatirannya adalah bila gini, kalau saya udah produksi kolostrum, nanti anak saya dapat kolostrum atau tidak. Nah, ingat lagi, laktogenesis kedua adalah saat persalinan sampai 1-4 hari setelah persalinan. Jadi, saat kita melahirkan, jadi masih komponen utama di hari 1 sampai hari 4 adalah kolostrum. Jadi tetap, walaupun sudah terproduksi, dia keluar di usia hamil 4 sampai 6 bulan itu, tetap ASI kita, maksudnya payudara kita akan memproduksi kolostrum terus sampai proses persalinan, sampai 1 sampai 4 hari persalinan. Jadi tetap akan dapat. Dia tidak akan berubah warnanya. Dia berubah sih, maksudnya dari bening jadi lebih kekuningan, lebih golden gitu. Tapi tetap dia komposisinya adalah kolostrum. Nah, nanti saat dia masuk ke hari kelima, hari keempat, hari kelima setelah lahiran, dia baru berangsur-angsur pelan-pelan berubah warnanya jadi lebih putih dan encer. Nah, itu yang disebut sebagai ASI peralihan. Nanti begitu hari ke-10 dia masuk ke jadi ASI matur atau ASI matang. Tapi harus dimengerti juga, kolostrum ini kan paling banyak memang adalah zat imunitas dan mikronutriennya di hari pertama sampai hari keempat. Tapi di ASI peralihan dan ASI matur itu juga terdiri dari dua jenis komposisi. Nah, ya, ada yang dibilang sebagai for milk, ada yang dibilang sebagai hin milk. Jadi for milk itu isinya mirip-mirip kolostrum tuh. Jadi isinya mikronutrien, imunitas, itu ada di situ. Memang dia komposisinya tidak terlalu banyak. Nah, nanti di hin milk-nya itu yang banyak protein, karbohidrat yang untuk energinya si baby. Makanya warnanya jadinya akhirnya kalau pada ASI matur, warnanya adalah putih keemasan, kekuningan ya. Kalau misalnya pada kolostrum warnanya bening keemasan. Kalau misalnya susu matur, dia tetap ada komponen kuningnya, di mana di situ adalah imunitasnya. Nah, itu akan bagus terus sih komposisi tersebut sampai kurang lebih 6 bulan. Makanya ASI eksklusif disarankan adalah 6 bulan pertama. Gitu. Oke, terima kasih sekali penjelasannya Dr. Stella. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini saya agak sedikit bingung karena untuk moms yang direct breastfeeding mungkin agak bingung ya, ini ASI saya warnanya apa ya? Atau putih atau sebenarnya kuning pekat ya, tidak tahu. Tapi mungkin untuk para moms yang direct breastfeeding mungkin bisa sekali-kali dicoba sedikit dipumping atau dikeluarkan, mungkin ditampung untuk sendok bisa dilihat sendok mungkin ya, bisa dibedakan oh ini warnanya pekat atau tidak begitu. Melanjutkan dengan warna-warna ASI, Dok. Saya juga pernah mendapatkan isu-isu bahwa apakah benar warna ASI ini dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsi ibunya? Ya, betul. Kira-kira gimana, Dok? Apa saja makanan yang membuat warna-warna ASI berubah? Jadi contoh yang paling sering itu adalah kan saat kita ASI nih euforia kan, oh mau makan daun katuk, daun bayam, daun-daunan, pokoknya banyak daun-daunan deh. Pokoknya di kepalanya pokoknya daun biar banyak. Nah, daun-daunan ini yang hijau ini mengandung tinggi zat besi iron. Jadi kadang-kadang warna ASI-nya agak-agak gelap. Ya, kadang-kadang agak kelabu atau kadang-kadang ada kayak sebagian porsinya warnanya agak hitam gitu. Atau bahkan kadang-kadang kecampur darah. Nah, itu wajar. Jadi, nggak usah khawatir gitu. Memang makanan kita makan kadang-kadang mempengaruhi. Apabila kita makan banyaknya lemak nih, kita makannya ala-ala baru-baru punya deh, mentega, panggangan, semua stick, semua makannya lemak, nanti ASI kita warnanya kuning bener-bener kuning. Gitu, kuning terus begitu kita diemin tuh, nanti bisa ada kayak lapisan lemak di atasnya. Ya, memang seperti itu. Jadi makanya memang kualitas ASI sangat ditentukan dari apa yang kita makan. Makanya kan kadang-kadang ada yang bertanya juga tuh tadi di Q&A, saya udah jawab juga. Dia nanya, Dok, kalau saya makan sehari 6 kali, berarti ASI saya bagus dong? Pertanyaan saya, kalau makan 6 kali isinya cuma ketela singkong doang, apakah bagus? Kan jadi maksudnya itu adalah komposisi. Mau makannya banyak, tapi kalau makannya itu, dan itu, jadi komposisinya tidak terpenuhi. Yang seperti saya udah bilang, di Indonesia ini, pada permasalahan pada ibu hamil adalah kurang zat besi. Pada permasalahan pada ibu menyusui adalah kurang kalsium. Kenapa? Karena begitu habis dia lahiran, dia udah
udah males minum susunya. Nah, itu paling sering tuh. Yang penting saya makan. Yang penting saya makan yang banyak, makan untuk berdua, ya kan? Makan untuk ASI juga, untuk saya juga gitu. Nah, kebanyakan begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah makannya menunya berganti-ganti nggak? Hari ini ikan, besok daging merah, besok lagi nanti makannya misalnya makan-makan yang dari protein nabati. Kan enggak. Kadang-kadang kalau kita lagi sukanya pecel lele terus. Udah berapa hari seminggu pecel lele terus. Nanti kalau besok kita lagi sukanya ayam bakar terus, ya kan? Kalau lagi sukanya gado-gado sama kerdok terusnya. Jadi asinya nanti ikut nih. Pas kita lagi makan banyak daging, tebel warna putihnya. Begitu kita lagi cuma makannya sayur-sayuran, encer ya. Nah, itu membuat jadi si babynya akhirnya yang kena dampaknya adalah si babynya. Si babynya akhirnya kelaparan. Kenapa? Karena proteinnya kurang, karbohidratnya kurang. Jadi, kok tiba-tiba saya kok jadi encer sih? Dia nggak nyadar bahwa dia lagi makannya, pola makannya berubah nih. Dia nggak nyadar, kok jadi ini? Terus bayinya tiap 1 jam nangis, mau nyusu. Terus kadang-kadang ada mitos yang bilang gini, mungkin mau gede kali tuh. Jadi makin nangis. Padahal sebenarnya bayinya kelaparan karena komposisi asinya berubah seperti itu. Oke, jadi sebenarnya quality versus quantity ini sebenarnya bukan cuman untuk asinya, tapi maksudnya untuk asinya, tapi ibunya juga harus memperhatikan bahwa makanannya itu harus memang kuantitasnya lebih banyak dan kualitasnya juga harus tercukupi. Jadi memang harus lengkap, bukan banyak saja, tapi banyak dan lengkap. Lengkap itu bukan berarti semua ada tapi jumlahnya sedikit, tapi harus seimbang sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh WHO contohnya. Betul. Atau dari AKG, angka kecukupan gizi. Nah, itu akan membantu kita seberapa banyak sih makanan yang harus kita makan, jenisnya apa untuk mencukupi kebutuhan ASI, baik dari segi kualitas dan juga kuantitas. Biasanya di buku kontrol hamil atau di buku anak itu yang untuk vaksin, itu biasanya ditulis tuh apa aja menu-menunya yang perlu. Nah, terus sekali lagi mungkin sedikit meralat dari Dokter Fitri supaya ibu-ibunya nggak down ya, bukan ASI banyak, tapi ASI cukup. Jadi kadang-kadang memang ada orang yang memang sudah dapat berkat ya dari sananya, mati pumping cuman pas-pasan. Jadi selama pas-pasan itu tidak masalah. Jadi nggak ada masalah. Sorry, suara saya masih kedengeran nggak? Masih dong. Nah, jadi selama itu pas-pasan nggak ada masalah. Ingat yang tadi 4 tadi, berat badan bayinya masih bertambah dengan bagus. Jadi untuk newborn 140 sampai 200 gram per minggunya. Terus tinggi badannya nambah 1,5 sampai 1,5 sampai 2 cm per bulannya. Terus bayinya tidurnya cukup, jadi habis nyusuin dia bisa tidur 2-3 jam tanpa rewel mau nyusu lagi. Dan udah gitu juga si babynya juga kelihatannya juga aktif. Nah, itu sudah tanda-tanda bahwa ASINya cukup. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu mengejar jumlah. Jadi kan saya udah bilang rumput tetangga selalu lebih hijau. Jadi dia udah punya 3 kulkas isinya ASI, perahan banyak banget. Susah kalau kita harus mengejar seperti itu. Karena nggak semua orang dilahirkan untuk memproduksi ASI sebanyak itu. Tapi yang penting baby kita cukup, berat badannya nambahnya cukup, terus udah gitu komposisinya bagus, itu udah oke. Oke, ya terima kasih Dok. Jadi memang kita sebenarnya tidak perlu berlomba dengan para moms yang lain untuk mendapatkan ASI sebanyak-banyaknya. Karena kalau banyak pun tapi tidak berkualitas ya, tidak lengkap isinya, ya tidak terlalu berpengaruh banyak ya Dok ya, pada bayi. Tidak optimal. Jadi para moms jangan bersedih, kita tidak perlu berlomba, tidak perlu adu berapa banyak ASINya, yang penting bayi kita sudah cukup mendapatkan ASI. Tadi Dr. Stella sudah menyebutkan berkali-kali apa saja indikator yang bisa kita lihat untuk memastikan bahwa memang ASI yang kita berikan kepada bayi itu memang sudah cukup. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu berlomba. Anak saya kok tidak sebesar itu, tidak sebesar anak tetangga, ya tidak perlu dilombakan karena memang sudah ada pedomannya atau sudah ada nilai-nilai objektif yang sebenarnya bisa menentukan ini cukup atau tidak. Apabila memang para moms tidak terlalu pede, ini gimana ya, apakah cukup atau tidak, dan butuh kepastian, silakan berkonsultasi dengan pakarnya. Mungkin Dr. Stella dengan sangat bersemangat akan selalu bisa menjelaskan apa saja informasi yang para moms butuhkan.
Oke, ini saya lanjut pertanyaannya. Mungkin masih ada waktu ya, sedikit lagi. Saya lanjutkan pertanyaannya dengan ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak jarang ditanyakan. Jadi saya mau tanya soal autoimun dari Bu Ratna. Dok, bagaimana kualitas kandungan ASI pada ibu menyusui yang memiliki gangguan autoimun? Apakah sama dengan ibu menyusui normal lainnya? Bagaimana, Dokter Stella? Ya, jadi memang untuk ibu autoimun ini sebenarnya penelitian untuk autoimun ini belum begitu banyak. Nah, belum ada yang bilang bahwa karena autoimun kemungkinan faktor imunitas yang ada di ASI ini mungkin ganggu. Sampai sekarang belum ada penelitian yang benar-benar jelas bilang bahwa pada ibu-ibu autoimun ini nggak boleh nyusuin atau boleh nyusuin atau malah harus dikasih apa supaya apa, nggak ada. Jadi sampai saat ini kita masih memperlakukan ibu-ibu dengan autoimun masih boleh menyusui secara biasa aja. Jadi tidak ada perlakuan berbeda. Nah, tapi yang perlu dilihat pada orang autoimun ini kan autoimun beda-beda nih. Ada yang autoimunnya ringan, autoimun sedang, ada yang sedang berat, ya kan? Nah, obat-obat yang dikonsumsi pada pasien-pasien autoimun ini pun beragam. Dari yang kategori A, B, C, D. Ya kan? Bahkan ada yang menggunakan D. Kategori D itu contohnya methotrexate. Jadi methotrexate itu digunakan untuk terapi orang dengan autoimun. Nah, methotrexate ini kan semacam senyawa kemoterapi sebenarnya yang disuntikan pada pasien untuk mencegah autoimunnya liar supaya diredam. Nah, apabila sedang menerima obat-obatan yang kategorinya C atau D, sebaiknya konsultasi ke dokter. Nah, kita harus lihat dosisnya dan kita harus lihat efek jangka panjangnya. Contohnya yang tadi saya sebutin MTX itu atau methotrexate itu kalau sedang menerima terapi itu mungkin sebaiknya stop dulu menyusui karena itu adalah agen kemoterapi. Ya kan? Nah, terus udah gitu kapan kita boleh mulai menyusui lagi? Biasanya dia akan habis diserap oleh tubuh si agen kemoterapi itu untuk MTX itu kurang lebih sebulan. Jadi setelah sebulan baru mulai mencoba untuk menyusui lagi atau memerah ASI lagi. Nah, semacam-macam itu mungkin yang harus diperhatikan, tapi tidak untuk ibu-ibu yang hanya autoimun ringan, yang cuma di-maintain dengan multivitamin. Kan kadang-kadang autoimun ringan tuh di-maintain dengan gaya hidup sehat, dengan multivitamin aja udah cukup. Nah, kalau seperti itu ya perlakuannya seperti ibu-ibu menyusui biasanya saja. Tidak ada masalah. Oke, jadi karena sebenarnya research-nya mungkin masih ongoing dan data yang ada sekarang masih terbatas. Jadi memang untuk autoimun kita tetap menyarankan menyusui seperti biasa, kecuali apabila ada penggunaan obat-obatan yang terkait autoimun itu mungkin bisa didiskusikan lagi dan dikonsultasikan lagi ke para ahli ya. Karena efeknya lebih ke obat-obatannya kalau saya dengar tadi. Kemudian ini Bu Christine, mohon maaf ini waktunya berapa menit lagi ya? Sebenarnya sih mungkin udah kali ya. Oh begitu. Tapi kalau misalnya mau ada satu pertanyaan lagi boleh. Oke, mungkin ini saya cukupkan dulu dan berikan summary mungkin dari apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Stella dan juga Ibu Natalia bahwa memang ASI ini menjadi sumber nutrisi yang utama untuk bayi berusia, khususnya untuk bayi yang usianya 0 sampai 6 bulan terkait dengan pemberian ASI eksklusif. Dan ASI ini karena berperan sebagai nutrisi utama, berperan penting dalam 1000 hari pertama kehidupan. Yang mana 1000 hari pertama kehidupan ini memberikan dampak jangka panjang pada hidup seseorang, sehingga untuk mendapatkan memberikan ASI yang optimal harus diperhatikan lagi baik kualitas maupun kuantitas. Dari segi kuantitas itu tidak perlu ASI-nya sangat banyak, yang penting indikator kecukupannya sudah tercukupi dan mengandung gizi serta nutrisi yang lengkap serta seimbang. Untuk para moms yang memang ASI-nya dirasakan belum cukup, jangan khawatir, kita masih bisa melakukan berbagai hal, dari mulai yang paling mudah yaitu hindari stres, berikan bonding kepada anak, kemudian lebih telaten lagi dalam memberikan ASI, dan juga apabila dirasa masih kurang, perbaiki pola makan dan juga didukung oleh suplemen yang bersifat ASI booster. Sekian mungkin dari saya. Mungkin saya bisa kembalikan lagi kepada Ibu Christine.
Oke, terima kasih untuk para narasumber dan moderator, untuk Dr. Stella, Dr. Fitri, dan Bu Natalia yang sudah berbagi informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua yang mengikuti webinar pada hari ini. Terima kasih juga untuk para moms yang sudah mengikuti webinar hari ini dengan tertib. Mohon maaf kalau karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawabnya harus diakhiri. Nah, saya punya info menarik nih untuk para moms yang masih ada di sini, masih terus di sini. Kita ada promo juga untuk para moms yang tertarik untuk membeli Lactamore dan Osfit DHA. Khusus di webinar ini, promonya adalah untuk Lactamore dari harga Rp150.000 menjadi Rp135.000. Itu satu box isinya 60 kaplet. Dan untuk Osfit DHA juga sama nih, kita dari Rp150.000 menjadi Rp135.000. Itu satu box isi 30 soft gel. Nah, untuk pemesanannya boleh dicatat, Moms, boleh menghubungi ya WhatsApp ke nomor 0878 80484848. Jadi untuk pemesanan boleh menghubungi via WhatsApp ke nomor 0878 80484848. Kita tunggu ya, Mams. Boleh beli yang banyak. Lalu saya mau umumkan untuk 5 penanya terbaik. Berikut adalah 5 orang terpilih yang berhak mendapatkan bingkisan cantik dari kami, yaitu atas nama Dian Kurnia, lalu Nilam Dewi, Ananias Endarti, Vivi Safety, dan Asus XOOTD. Saya ulangi lagi, Dian Kurnia, Nilam Dewi, Ananias Endarti, Vivi Safety, dan Asus XOOTD. Selamat kami ucapkan kepada 5 penanya terbaik, dan nantinya hadiah akan kami kirimkan ke alamat rumah masing-masing. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat dan membantu para moms semua yang sudah mengikuti webinar hari ini. Sampai bertemu lagi di acara webinar selanjutnya, dan jangan lupa pantengin terus IG-nya @sahabatkscc. Jangan lupa di-follow juga supaya nggak ketinggalan info-info terupdate tentang kesehatan dan jadwal seminar dari Kalbe lainnya. Akhir kata, terima kasih, semoga sehat selalu, dan sampai jumpa. Dah. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.